Nah, di sini ada pengalaman dan aktivitas profesi bidang anak dan keluarga dari Ibu Sofyan. Nah, yang pertama, mengelola lembaga konsultasi psikolog Firdaus Amani Physical Center Unit Layanan Anak dan Keluarga 2013 Ibu ya, dari 2013 sampai sekarang. Firdaus Amani Physical Center, Masya Allah, semoga saya nanti bisa seperti itulah, Insya Allah. Nah, yang kedua, ada psikolog di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung dari 2019 sampai sekarang. Konsultan psikolog sekolah Islam dan boarding school dari 2016. Dari 2016 sampai sekarang. Masya Allah. Tenaga ahli psikolog di P2 TP2A ya Bu ya? P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari 2010 sampai 2016. Oke, dan yang terakhir, pengalaman Ibu Sofiana yang terakhir, Associate Psikolog Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ataupun kasus perempuan dan anak di wilayah Bandung dari 2016 sampai 2019. Masya Allah, begitu banyak ya Bu pengalamannya ya. Semoga ya nanti pengalaman Ibu bisa menular ataupun bisa kita resepin di pengalaman saya juga, Insya Allah. Oke, dan ada ininya alamatnya Bu, ada alamat praktek psikolognya. Ada di sini dicantumkan di Batu Raden Tekno Regens nomor A3 Ciwastra Bandung. Alamatnya di situ Bu. Nah, yang kedua itu Children dan Family Center Sekolah Binekas Komplek Buah Batu Regens nomor 6 sampai 7 gedung SD ANT 3 ya Bu ya. Dan yang ketiga Puspaga Kota Bandung. Puspaga Kota Bandung Jalan Kebun Tengah nomor 9 Kaca Piring Batu Nunggal. Nah, di sini ada kontaknya Bu, kontak person Ibu Sofiana mungkin ini 0821. Boleh dicatat Bu kalau ada yang mau catat. Barangkali nanti kalau udah kita selesai acara bisa dihubungin. Nah, ini Bu, biar saya bacakan ya Bu ya. 0821 2840 9400. Saya ulangi sekali lagi. 0821 2840 9400. Benar ya Bu ya? Ibu Sofiana benar ya nomornya itu ya? Oh benar. Oke, Instagramnya ada Bu. Umi ada Instagram Ibu Sofiana. Barangkali kita mau ngecek ataupun lebih dalam lagi. Nah, jadi di sini ada email ya. Cara bacanya gimana ya Bu ya? Email, aduh, itulah saya kurang tahu kalau masalah seperti ini nih. @sofiana_indaswari atau ada satu lagi @rumah mainamani. Nah, itu Instagram dari Ibu Sofiana. Oke, mungkin dari survei pengalaman dan aktivitas mungkin barangkali cuman itu saja yang saya sampaikan. Cukup ya Bu ya. Oke ya, kepada Umi dan Ami boleh buku tulis ataupun hatinya, pandangannya, telinga kita bisa kita buka supaya kita nanti apa-apa yang disampaikan Ibu Sofiana dapat kita catat ataupun dapat kita hayalkan. Oh barangkali gini gitu ya. Oke. Jadi langsung saja ya ke acara inti dengan materi pendidikan seksualitas ataupun mendampingi tumbuh
kembang fitrah seksualitas anak. Yang akan disampaikan Ibu Sofiana Indraswari, SPSI Psikolog. Dipersilakan dengan segala. Ini streaming YouTube juga. Ada streaming YouTube juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah barisan ibu-ibu memang selalu lebih banyak daripada barisan bapak-bapak ya. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa bersilaturahmi di sini di SD Quran. Terakhir kali silaturahmi sepertinya 5 tahun yang lalu ya. Sudah lama sekali. Saya ingat di dalam ruangan di gedung TK kalau tidak salah. Waktu itu juga kalau tidak salah berbicara tentang pendidikan seksualitas juga kalau tidak salah. Lupa ya, udah cukup lama. Ya dari Bu Fani sebelum menikah sampai sekarang. Jadi alhamdulillah Umi dan Abi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustadz, Ustazah di Pondok Quran, Insya Allah. Setiap kali mendengar nama pondok SD Quran disebutkan, yang terbayang sama saya tuh suasana anak-anak hafal di saung. Masih tidak ya? Masih ya? Masih ada ya saung-saungnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Insya Allah kegiatan ini menjadi kegiatan yang Allah berkahi di masjid yang Masya Allah Insya Allah mudah-mudahan berkah ya, Ustaz dan Ustazah yang saya hormati. Insya Allah sebelumnya saya mohon maaf, saya itu kalau mengisi materi memang lebih suka berjalan-jalan ya, jadi kalau disediakan kursi saya rasanya sungkan gitu ya, karena lebih enak berinteraksi dengan ibu-ibu, karena bicara mengenai parenting itu bukan sesuatu yang sifatnya teoritis Bu. Jadi parenting itu kalau pengalaman saya tidak bisa dengan hanya pendekatannya ceramah, saya duduk di depan lalu kemudian ibu dan bapak tuh hanya mendengar, tidak. Tapi saya percaya proses menjadi orang tua atau yang kita sering sebut adalah parenting gitu ya, parenting itu adalah sebuah proses di mana sesungguhnya kita mengelola gitu ya fitrah yang memang sebetulnya sudah Allah instalkan di dalam dada kita. Jadi kalau saya boleh sedikit berbagi pengalaman praktek saya selama kurang lebih 12 tahun ini, ternyata tidak hanya teori Bu, mengurus anak-anak itu. Merasa begitu juga nggak Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu, Umi, Abi gitu. Kenapa tidak hanya sekedar masalah teori? Karena ternyata dalam proses mendidik anak itu tuh jiwa, raga, hati, kolbu semuanya tuh luar biasa tercurahkan ya. Jadi mobil khusus para ibu, para bunda ya. Kadang-kadang di kepala kita tuh sudah ada sih, iya sih tahu sih harusnya tuh begitu gitu ya. Kata teorinya harusnya begini gitu ya. Kadang hati kita juga bilang sabar gitu ya. Tapi kenapa ya Bu ya gitu ya? Kadang-kadang untuk bisa melakukan apa yang kepala kita melintas apa yang hati kita bilang untuk kemudian menjadi sebuah aksi itu ternyata susahnya luar biasa. Jadi Insya Allah saya pagi hari ini diberi waktu kurang lebih sekitar 1 jam untuk menyampaikan materi, tapi Insya Allah kita nanti santai ya. Insya Allah kalau yang sudah pernah juga mungkin kita sharing bersama pasti hafal. Insya Allah sesinya akan santai. Jadi tidak akan menjadi satu sesi yang jadi teoritis gitu ya. Lalu kita nanti punya 30 menit untuk tanya jawab ya. Jadi Insya Allah kita akan duduk bersama Bapak Ibu. Saya juga adalah orang tua, saya adalah ibu dari 4 orang anak, 3 diantaranya laki-laki, 1 perempuan. Saya juga mengalami hal yang barangkali hari ini juga sedang dirasakan khawatirnya sama Bapak Ibu. Begitu nggak Bu? Kalau dulu deg-degan tuh punya anak perempuan. Apa yang bikin deg-degan? Takut hamil, takut dihamili orang. Kalau sekarang mau punya anak laki-laki, mau punya anak perempuan, sama deg-degannya. Begitu nggak Bu? Ya, mungkin juga sama, saya juga mewakili ibu-ibu yang mulai deg-degan ketika anak-anak kok kerjaannya nonton YouTube terus gitu ya.
nonton YouTube sulit untuk Masya Allah, ini banyak wajah-wajah guru-guru saya di sini loh, Masya Allah. Banyak wajah sahabat saya, guru-guru saya di sini ya, Masya Allah. Di sini nanti kita akan diskusikan bahwa ternyata memang menjadi orang tua itu, kalau kita bicara dari hati-hati sebagai orang tua, perjalanan kita menjadi orang tua boleh dibilang itu hampir setiap tahun perkembangannya yang isinya masalah. Begitu nggak, Bu? Ya, ada hal-hal yang menyenangkannya, banyak memori-memori baiknya, tapi ternyata setiap tahunnya tuh yang masalah ada saja, gitu ya. Ada saja. Dan karena insya Allah itulah nanti yang menjadi penebus kita ya, insya Allah agar kita bisa layak mendapatkan surganya Allah. Ya, baik. Hari ini kita akan ngobrol mengenai pendidikan seksualitas. Hampir mungkin kalau saya boleh bilang sebagian besar sekolah ini isunya memang tentang ini. Ada dua isu besar kali ini. Satu tentang pornografi, dua tentang bullying. Itu kayaknya menjadi salah satu isu nasional yang hampir di seluruh sekolah sepertinya mulai kebingungan bagaimana menghadapi itu. Bahkan itu terjadi pada sekolah-sekolah yang juga berlandaskan Islam gitu ya, di SD. Dan mungkin juga nanti kita boleh berbagi juga bagaimana dinamika yang ada di sini. Bahkan bukan hanya terjadi di SD atau SMP negeri, tapi juga terjadi di sekolah-sekolah swasta yang kalau kita lihat tuh kayaknya pengawasannya kurang ketat. Di sebelah mana ya TOP? Rata-rata di ruang konsul orang tua sering bilang, TOP ini saya yakin betul di rumah saya insya Allah steril, gitu kan? Insya Allah saya yakin betul. Tapi ternyata gitu ya, ternyata banyak sekali kasus-kasus yang saya temui sudah hampir setahun belakangan ini, terutama after pandemi. Jadi after pandemi ini TOP kenapa ya kok? Karena kata guru ya, guru-guru di beberapa sekolah. Gimana? Oh, kurang kedengaran ya? Oke, sebentar. Boleh dibantu teh? Gimana? Oke. Ya, apa di sini kali teh? Tidak terlalu jelas ya? Udah? Oke, sudah jelas suaranya? Ustaz, sudah? Oke. Baik, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan seksualitas, sekali lagi tadi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di lapangan yang ternyata tidak menyangka secepat ini gitu ya. Sebetulnya tahun 2008 kami para psikolog muslim itu sempat dikumpulkan, Ustaz. Jadi 2008 jauh sebelum pandemi kita dikumpulkan, digagas oleh Bang Aat ya, Ustadz Adriano Rusfi. Beliau mengumpulkan para psikolog-psikolog muslim karena beliau juga adalah seorang psikolog. Kami dikumpulkan di Salman. Saya ingat sekali tahun 2008, waktu itu beliau bilang, psikolog-psikolog muslim yang ada di Bandung, saya tunggu 20 orang untuk kita ngobrol tentang ini. 2008 Ustadz. 2008 di kondisi yang saat itu rasanya kita belum terbayang, oh memang ada kegentingan apa sih gitu ya. Tahun 2008 saya ingat betul, berarti hampir 5 tahun yang lalu. Di tahun 2008 itu kami dikumpulkan, waktu itu di tahun 2008, kemudian dibuka tuh Ustazah, ayah, bunda, kasus-kasus yang terjadi di Jawa Barat. Ada sebagian di Jawa Barat, sebagian lagi ada beberapa terjadi di Pulau. Memang kasus-kasus kalau saya boleh bilang mungkin penyimpangan seksualitas itu bahkan terjadi di usia anak tuh sudah banyak sebetulnya dari waktu itu. Jadi sudah dipaparkan waktu itu. Ada anak umur 9 tahun menyetubuhi seekor kambing misalnya. Atau ada kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Nah, tapi waktu itu kami berpikir bahwa oh masih jauh lah gitu. Itu mungkin terjadi di pelosok negeri kita yang mana gitu ya. Itu mungkin terjadi di tempat di mana mungkin edukasi atau pendidikan iman tidak terjadi di rumah-rumahnya gitu ya. Kita rasanya waktu itu melihat bahwa oh ya betul, ini genting gitu ya. Pendidikan ini menjadi suatu hal yang genting. Tapi kita belum merasa bahwa itu tuh udah dekat gitu. Jadi pada saat ternyata Allah memberikan kepada kita ujian berupa pandemik selama 2 tahun, ternyata itu membuat percepatannya jauh lebih cepat. Jadi terjadi percepatan mungkin sekitar 2-3 tahun ketika anak-anak perempuan kita ternyata baliknya lebih cepat
anak laki-laki kita pun juga sama, di kondisi arus informasi dan teknologi terjadi begitu cepat, gitu ya. Jadi setahun ini saya dikagetkan dengan kasus-kasus, punten, ini mohon maaf saya nggak pakai mic ya karena ada anak kecil. Kasus-kasus di mana ternyata pornografi itu terjadi bahkan dalam lingkung sekolah. Ada aksi yang terjadi di kamar mandi, ada aksi yang terjadi di rumah-rumah ketika orang tua mereka tidak ada. Dan belakangan ini kita juga sudah dibukakan mata dengan data-data yang pemerintah sudah mengetahui itu gitu ya. Adanya dispensasi menikah yang sangat banyak terjadi di usia SMP sampai dengan SMA. Kalau dulu kita anak-anak kerja kelompok tuh beneran pergi ke rumah teman kerja kelompok, Pak. Kalau sekarang kemarin saya ngisi di majelis taklim, opi kunaon atuh aya nanti barudak teh. Dulu mah cenah kerja kelompok teh betul-betul ngerjain tugas. Aya nama kenapa kerja kelompok teh kurang-kurang teh haramil. Kondisinya tuh istilahnya kalau bahasa ibu-ibunya gitu ya gitu. Apa yang terjadi sama anak-anak kita begitu? Apa yang terjadi sama anak-anak kita? Kemarin saya juga tidak sedikit, sebagian besar dari mereka yang ada di kasus ini juga keluarga muslim. Bahwa ternyata TOP kok nggak ketahuan ya gitu. Ternyata anaknya sudah adiksi video-video porno. TOP aku nggak tahu orang dulunya bager pisan. Ternyata pada saat SMA ketahuan bahwa ternyata dia tidak suka dengan perempuan teh, sukanya sama laki-laki gitu. Kasus LGBT, kasus pornografi gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan seksualitas ini saya menjadi saksi 1 tahun ini tahun yang berat buat saya pribadi karena saya juga seorang ibu. Jadi saya kalau sudah selesai keluar dari ruang konsul menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan seksualitas tuh lutut saya lemes, Bu. Lemes lutut saya karena pada saat itu terjadi dan barangkali sudah banyak diantaranya yang sudah terlewat untuk ditolongnya tuh sudah terlambat gitu ya, meskipun insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Lutut saya lemas sekali. Lemas karena apa? Saya berpikir bahwa ya saya bisa mulai dari mana ya gitu. Saya bisa bantu dari sebelah mana ya gitu. Karena ketika itu sudah kemudian menjadi sebuah pilihan ya, misalnya beberapa yang saya dampingi misalnya, TOP sudah sekuat tenaga aku mencoba, tapi aku nggak punya hasrat sama laki-laki, sama perempuan. Tapi kalau sama laki-laki, aku melihat laki-laki terbuka saja dadanya di kolam renang, bisa nahan aku deh. Gitu. Apa rasanya kalau suatu saat anak kita bicara begitu? Kebayang ya, gitu ya. Apa rasanya ketika ternyata putri kita sukanya gitu ya dengan sesama perempuan ya. Jadi kasus-kasus seperti itu tuh banyak. Jadi apa yang didiskusikan hari ini mengenai pendidikan seksualitas, saya rasa ini memang suatu hal yang penting dan kita nggak perlu nunggu sampai adanya kasus untuk kita bisa menguatkan pendidikan ini di rumah tangga kita. Ya, insya Allah wajah-wajahnya jadi tegang loh ini ibu-ibu ya. Tarik nafas, tarik nafas, mari kita ngobrol. Oke, kita ini kan ibu, oke baik. Ya, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Satu prinsip pertama dan utama saat kita ngasuh anak-anak kita, mau tentang pendidikan seksualitas, mau hal yang lain, yakinkan bahwa kita itu tidak hanya ngasuh seorang anak, kita itu mengasuh generasi ibu-ibu. Insya Allah mungkin kalau di sini mah ya orang tuanya orang tua yang soleh-soleha insya Allah ya di SD Kuma ya. Kalau saya barangkali pengalaman mengisi di pelosok-pelosok negeri di mana orang tua banyak juga yang tidak teredukasi. Ya kadang-kadang mendidik itu ya sakasang pernah aja. Jadi ya udah iya teh kalau ingat gitu. Kadang-kadang masih banyak di antara mereka yang menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, tindakan-tindakan yang kasar, perilaku-perilaku yang menyudutkan gitu. Hanya karena ya udah nanti Obi biar cepet aja lah gitu. Kamu teh apa? Atau udah gede, sholat aku, sholat sekarang cepetan. Nggak sholat nanti HP-nya dimatiin. Ya selesai sih, anak pasti sholat. Apalagi kalau ancamannya adalah HP-nya nanti dimatiin gitu. Tapi barangkali kalau kita mau melihat senang nggak dia melakukan sholatnya? Langkahnya gontai atau langkahnya penuh semangat gitu. Jangan-jangan dia baru takut dengan ancaman kita, atau jangan-jangan dia baru takut karena takut kesenangannya bermain handphone akan hilang ketika dia tidak melakukan perintah kita. Tapi apakah jadinya paham bahwa itu tuh adalah perintah Allah, bahwa sholat itu adalah sesuatu yang nanti membawa kebaikan untuknya, gitu ya. Kalau direnung-renungi, coba kita merenung Bapak Ibu berapa banyak
cara-cara kita dalam mengasuh ke anak yang kita sekedar memberitahu, sekedar asal cepet aja. Ya udahlah gitu. Jangan gitu atau mama nggak suka. Nah, kalau ibu-ibu biasanya, insya Allah ibu-ibu di sini mah gaya gimana contoh ibu-ibu yang lain. Tapi banyak juga yang senyum-senyum. Tapi kalau kayak gitu nanti Umi kasih tahu sama bu guru ya. Gitu. Oh Umi fotoin kalau ada gitu ya. Ancamannya tuh gurunya nanti dikasih tahu, paling sering tuh kesenangannya diambil, handphonenya ditarik, makanya dimatikan nanti dan sebagainya. Mungkin kita ingat-ingat lagi berapa banyak cara-cara yang kita gunakan hanya sekedar untuk menertibkan situasi saat itu. Tuh. Kalau memang itu sering kita lakukan, maka mungkin kita perlu menyepakati bahwa mendidik anak tuh nggak bisa begitu, Pak, Bu. Bahwa mendidik anak itu kita tuh sedang membesarkan generasi selanjutnya. Jadi kenapa nggak boleh asal nurut, asal cepet gitu ya? Kenapa nggak boleh? Karena nantinya apa yang dia lihat dari respon kita kepadanya itu akan dia pelajari seumur hidupnya dan akan diwariskan kepada putrinya nanti kan, putranya nanti kan, akan dilakukan kepada istrinya nanti kan. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan seksualitas, nanti kita akan bicara bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya dia bisa menjadi perempuan sejati dan laki-laki sejati. Dan ini tidak bisa didelegasikan. Saya mau kita menyepakati dulu tentang ini. Tidak bisa didelegasikan. Jadi kalau kita bicara tentang masalah-masalah yang terjadi hari ini ya di dunia pendidikan, kalau saya boleh menarik dua teratas yang bolong, mudah-mudahan insya Allah kalau di SD Quran kita berupaya untuk tidak boleh sampai bolong gitu ya. Satu adalah area pendidikan iman, dua adalah area tentang pendidikan seksualitas. Kenapa anak-anak kita sekarang mungkin berasal dari orang tua yang hebat, tapi kalau ditanya terinspirasi tidak mereka dengan umi abinya? Mungkin tidak semua anak menjawab bahwa aku terinspirasi menjadi seperti umi atau menjadi seperti abi. Kenapa? Bisa jadi mungkin legasinya tidak sampai. Nah, itu sebetulnya adalah proses tentang pendidikan seksualitas ya. Jadi satu mantra pertama saya sebut mantra ya, tidak sedang mengasuh generasi. Bukan seorang, kita sedang mengasuh generasi, bukan seorang anak. Jadi kalau kita mau mengajari sesuatu, kita perlu berpikir ini tuh bukan buat sekarang aja, tapi buat masa depannya dia. Ketika kita mau ngajarin seorang anak kita yang laki-laki, ibu-ibu ada juga yang punya anak laki-laki ya, yang sudah jadi pemuda, yang mungkin mungkin masanya berantakan, masanya ingin nekat menguji coba sesuatu gitu ya. Maka ketika kita mengajarinya apa itu artinya sabar, apa itu artinya bertekun, apa itu artinya kamu bisa menjalankan sesuatu untuk bisa mengendalikan dirimu dan sebagainya, itu kenapa harus pelan-pelan? Kenapa harus dibimbing sama bapaknya? Karena cara-cara yang dia tahu di hari ini akan dia kembangkan menjadi cara-cara yang nantinya akan dia turunkan ketika dia akan menjadi seorang suami, dia akan menjadi seorang ayah. Padahal pada saat kita ngasuh, Bapak Ibu kerasa nggak? Saat kita ngasuh itu, sebagian besar dari apa yang kita lakukan, itu kita recall, kita memanggil memori-memori kita saat kita dulu jadi anak-anak. Ada yang mengalami begitu nggak? Saat kita jadi orang tua nih, kita dikasih bayi, keluar dari rahim kita kemudian jadi bayi, mungkin ada panduannya, mungkin ada parenting-parentingnya. Tapi yang menggerakkan itu naluri. Yang banyak berperan itu memori, Pak, Bu. Kerasa nggak? Oh iya, dulu tuh ya gerakan kita mengayun, menyayangi, memberikan kelembutan, itu tuh adalah hal-hal yang kita recall. Dulu kita pernah mendapatkan itu dan itu menyenangkan. Dan itu jadi memori yang diingat. Dan itu adalah hal yang kita dengan mudah melakukannya. Karena saya kalau di ruang konsul ada ibu-ibu yang sangat maskulin gitu ya, yang nggak bisa main sama anak. Ih, aku teh krik ngapain lagi atuh ya sama anak? Biasa lama banget gitu waktu teh gitu ya. Coba saya bilang, coba dipanggil memori masa lalu. Apa tuh udah teh biasa, saya teh nggak punya memori, dan memori saya mah les lagi, les ini, les itu. Jadi kalau saya minta main sama anak, ya saya banyak klien yang ternyata PR-nya tuh adalah dia tuh rindu ibunya, tapi ibunya nggak tahu kalau dia rindu. Apa yang terjadi? Tumbuh menjadi seorang remaja putri yang caper.
Iya kalau capernya sama teman perempuan juga. Capernya sama laki-laki. Caper dia. Saya bilang, kenapa ya Teopi drama sekali, caper sekali. Setelah saya selidiki, saya coba pelajari. Saya bilang, Teh, ini mah anaknya kangen. Dia cari, ada sosok yang dia cari. Cari siapa Teh? Gitu. Oh saya ada aja kok gitu di rumah. Dia cari ibunya. Apa yang dia cari sama ibunya? Dia ingin ngerasain deket sama ibu, diterima sama ibu, dicintai sama ibunya. Bahwa dia perlu dilegitimasi, divalidasi sama ibunya. Bahwa aku tuh berharga kok mah, gitu. Dan banyak sekali saya cukup lama bertugas di perlindungan perempuan dan anak, rata-rata kasus pelecehan seksual terjadi pada perempuan-perempuan atau anak-anak remaja putri yang tidak punya konsep diri yang baik tentang tubuhnya. Nanti kita cerita. Kenapa nyambungnya ke sana kemari ya Teopi? Betul. Bahwa pendidikan seksualitas sebetulnya bukan barang baru kok. Ini bukan barang baru yang baru akan kita pelajari karena sekarang banyak kasus. Bukan. Pendidikan seksualitas itu terberi. Ada di sini Pak. Ada di sini. Jadi bab tentang pendidikan seksualitas itu bapak ibu sudah diinstal dalam dada kita semua. Kita semua insya Allah sudah belajar bagaimana caranya jadi perempuan sejati, bagaimana caranya jadi laki-laki sejati. Instalasi itu sudah Allah kasih ke kita. Pada saat kita jadi orang tua, kita perlu mengaktifasi itu dan membawakannya. Dan itu adalah nilai yang akan diturunkan sama mereka. Sederhananya begitu pendidikan seksualitas itu. Problemnya sekarang, instalasi yang sudah Allah berikan di dada-dada kita itu mungkin barangkali jadinya enggak apa kalau satu aplikasi kalau kita terlalu padat aktivitas, tergerus rutinitas sama seperti ibarat HP, memori HP yang udah kepenuhan. Jadi kalau diklik tuh kayaknya lama banget gitu. Bisa jadi mungkin kedelet kah gitu ya. Kalau kedelet insya Allah enggak, pasti ada. Tapi mungkin udah lama enggak ke-refresh karena saking loadnya materi. Saya kalau di ruang konsul, ya Upi kenapa ya? Aku tuh nggak bisa banget sabar sama anak gadisku ya Allah. Sifatnya teh kayak aku banget, tapi aku tuh nggak bisa sabar ya Allah. Ya Gusti, ya Allah, ya Robi. Gak tahu gitu ya itu teh. Rata-rata kalau di ruang konsul, sumpah ya Allah, ya Upi beneran aku teh dulu tidak perempuan yang sabar, aku teh dulu waktu zaman belum nikah mah gitu. Kenapa jadi begini? Kenapa aku tuh setelah menikah menjadi singa gitu. Tiba-tiba wah gitu. Tiba-tiba sama anak tuh ngomong sedikit ngegas gitu ya. Ngomong sedikit ngegas, gak nyambung ngobrol sama anak. Padahal nanti kita bicara pendidikan seksualitas itu kuncinya kedekatan anak dengan orang tuanya. Harus deket Bu, gak bisa kalau sekarang kita sama anak gak deket. Kalau kita nggak deket sama anak-anak kita, banyak orang lain di luar sana yang siap deket sama anak kita. Jangan sampai. Ya, oke kita lihat lagi. Baik, kita lihat lagi. Ya, ini motivasinya tadi sudah disampaikan juga ya. Ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Susah nggak? Begitu teh susah. Tapi ya kita punya spirit yang sama ya Bunda. Kita pengen berkumpul bareng di surganya, sehingga para malaikat tuh nanti membuka pintu dan berkata, salam sejahtera atas kesabaranmu. Gampang nggak Teh? Enggak. TOP, terus nanti masa tempuh kita nih kalau mau fokus jadi orang tua berapa tahun? Satu anak 15 tahun, Bu. Dihitungnya dari anak yang paling besar apa yang paling kecil. Setiap anak punya hak di 15 tahun pertamanya. Lama nggak itu? Lama, Bu. Bahkan kalau saya ngisi parenting di ibu-ibu muda, atuh TOP kapan atuh nanti bisa leye-leyenya gitu ya. Ini mah atuh kalau anaknya ada 4 berarti kapan atuh yang masih 15 tahun lagi dah ini masih bayi. Ya jangan dianggap sebagai sebuah beban ya. Kita anggap sebagai sebuah proses untuk mengasah diri kita insya Allah. Baik, selanjutnya kita lihat lagi konsepnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti saya akan, sebelumnya boleh. Ada 2 ayat yang saya jadikan landasan, nanti kita akan diskusikan. Ayat yang kedua yang akan kita jadikan landasan itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 9. Sebetulnya teori tentang pengasuhan, mau zaman now, mau zaman dulu, itu An-Nisa kasih kita, memberikan kepada kita kerangkanya. Ada 2 hal ya, saya nggak berani bicara tentang Al-Quran lebih, pasti Bapak Ibu Ustaz-Ustazah di sini lebih fasih ya. Tapi saya secara khusus mempelajari ayat-ayat yang saya rasa
ayat-ayat, kalau saya sebetulnya tidak ada disebut ayat-ayat parenting ya Ustadz ya, tapi kalau bahasa saya lah mungkin membahasakannya. Ternyata panduan itu tuh Allah sudah berikan banyak sekali di dalam Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan nanti putra-putri kita bukan hanya hafal ya Bu, tapi juga mentadaburinya dan mengamalkannya. Ini ada dalam Quran surat An-Nisa. Saya sering gunakan ini sebagai satu koridornya. Hendaklah takut kita meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang kita nanti khawatirkan terhadap kesejahteraannya, dan itu terjadi hari ini. Kita khawatir kalau dulu, mungkin orang tua dulu, khawatir sama kita tuh pada saat mengasuh, takut kita itu nanti bisa sekolah nggak ya. Jadi yang ditakutkan tuh kesejahteraan yang sifatnya adalah materi ya. Kalau sekarang insya Allah barangkali sebagian besar orang tua secara material udah nggak terlalu susah kayak orang tua seperti zaman dulu, banyak hal yang lebih mudah. Tapi justru yang kita khawatirkan kesejahteraannya adalah kesejahteraan yang sifatnya kesejahteraan mental. Apakah kokohkah imannya, matangkah kedewasaannya gitu ya. Dan dua koridornya adalah mereka menguatkan ketakwaan kepada Allah dan nanti ini sebetulnya nanti kalau saya menafsirkannya bagaimana kemudian Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk bisa berbicara dengan tutur kata yang baik dan benar. Ini tools untuk ngobrol sama anak sebetulnya. Kenapa anak-anak lebih suka sama handphone Pak dibandingkan sama kita? Kenapa lebih suka sama handphone? Saya mau tanya, saya suka survei juga nih. Saya survei sama orang tua di SD ku ya. Anak-anak kita tahan berapa lama main handphone? 10 menit tahan nggak? Tahan, 10 menit. Kalau dikasih waktu tambahan 20 menit masih tahan? Tahan. Dikasih tambahan 1 jam? Tahan. Pernah lihat maksimal berapa lama dia manteng terus? 2 jam? 2 jam? 1 jam? Jangan sampai dia ngerasa bosan, sampai dia bilang, "Mah, udah mah, aku bosan." Gitu. Berapa lama? Pernah diuji coba nggak? Berapa lama? 1 jam? Kayaknya nggak bosen deh sebelum saya yang minta gitu ya, sebelum yang kembaliin HP-nya gitu ya. Malah sekarang tuh kita nih posisi kita sama anak kalau urusan main handphone itu suka banyak yang kebalik. Ayo sini, pinjam HP-nya, mama mau balas pesan. Pinjam HP-nya, mama mau balas pesan. Emang itu HP-nya siapa? HP ibu. Terus nanti anaknya, iya ma nanti 10 menit lagi, ini udah lebih dari 10 menit. Nah, mama ya sebentar lagi gitu ya. Terus pesan, nggak boleh begitu. Saya ceritanya ibunya tegas. Apa yang anak kita bilang kalau kita ambil handphonenya? Saya mau cek di SD ku. Apa yang anak kita bilang? Mereka akan bilang, Mama jahat. Mama jahat. Belum selesai 1 episode lagi gitu ya. Mama jahat, apalagi? Mama pelit. Coba bapak-bapak, bapak mah biasanya suka lebih lama ngasih waktu handphonenya ya. Itu data yang faktual, tidak perlu diriset. Bapak-bapak lebih longgar membelikan handphone kepada anaknya dibandingkan ibu-ibu. Dan biasanya ibu-ibu mulai ngomel, "Ay, Abi mah sama mama teh udah dibatasin sama Abi nih, gampang bisa dikasihnya." Ya, betul Pak? Tapi saya paham alasan bapak-bapak. Cek atulah di rumah teh jangan ribut wae. Betul nggak Pak? Abi teh baru pulang kantor teh urusannya ribut wae, udah atulah kasih aja. Kalau bapak-bapak biasanya lebih praktis gitu ya. Nah, tapi coba kita bandingkan seberapa tahan mereka mendengar nasihat kita, Bu. Pernah diuji coba berapa tahan nasihat mereka mendengar nasihat kita? Saya mulai dari menit terkecil. 5 menit. Tahan, Pak, 5 menit anak mendengar nasihat. Nah, sini, Bapak Abi mau bilang. Gimana kamu teh di sekolah teh? Kata Umi, anu. Kan kalau Umi ada apa-apa bilang sama Abinya ya. 5 menit tahan. Saya tambah 10 menit. Gimana, Bu? Oh, 10 menit gelisah. 10 menit gelisah. Iya. Biasanya badannya udah gitu ya. Iya. Ya? Jawabannya, jawabannya udah beda. Iya, udah tahu. Iya. Udah, Mama? Gitu nggak? Sama ya? Berarti tidak mengenal zonasi ini sama ya. Area Ciwasra juga sama. Jadi, udah, Mah?
Iya udah, jangan gitu lagi ya. Iya, coba deh perhatikan. Apalagi yang sudah punya anak di atas kelas 4 SD. Iya. Bayangkan, miris nggak itu? Miris. Bagaimana mungkin, bukan bagaimana mungkin, soal tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini satu hal yang miris ketika, kan kita teh perlu menginstal nilai ya Pak, sama anak-anak kita teh. Bagaimana kita bisa membiarkan kalau anak-anak kita ternyata lebih menyediakan dirinya diinstal oleh HP-nya. Memang kalau mereka nonton HP, apakah mereka nonton 2 jam kajian Ustadz Adi Hidayat gitu? Sebentar mama, lagi nyatet, ini teh tadi teh lupa, Quran surat berapa ya tadi kata Ustadz Adi teh? Wah kalau itu mah dikasih 5 jam juga boleh gitu ya. Apakah yang ditonton channel YouTube-nya Ustadz atau mungkin kajian-kajian tertentu? Atau sebentar mama, kakak ingin membantu mama memasak pagi, kakak mau lihat dulu menu-menu, mungkin ada kalau perempuan. Tapi coba perhatikan, sekarang ada short, ada reels, ada snack video. Itu tuh kalau di-scroll selama setengah jam, itu nggak puguh kok isinya, boleh dicoba. Coba scroll reels, klik reels kalau di Instagram, terus di-scroll, itu nggak puguh kok isinya. Ada yang mungkin orang-orang bercandain ngeprank-ngeprank yang nggak lucu, iya nggak? Terus mereka tonton begitu, gitu. Udah nggak puguh isinya, dan kadang ketika kita merasa anak kita punya jatah untuk nonton YouTube atau nonton apa, main HP, maka kita membiarkan ya udah itu hakmu. Sebetulnya itu juga menurut saya ya sudah sangat layak buat kita pikirkan bersama. Something wrong Bapak Ibu. Ada yang salah ini. Ada yang salah. Ketika kita menginstal nilai itu mereka bersedia maksimal di 10 menit, 5 menit lah kalau saya rata-ratakan. Dengan versus mereka diinstal nilai-nilai dari keterbukaan informasi dan teknologi. Makanya jangan kaget. Vocabulary anak-anak zaman sekarang, Pak, kalau ngobrol, Masya Allah gitu. Kamu tahu Oyo? Oyo tuh tempat nyimpan selingkuhan tahu? Dari mana Oyo tempat nyimpan selingkuhan? Kamu tahu nggak? Ngomongin soal apa? Anak-anak kelas 4, kelas 5 itu ngobrolnya udah begitu, Pak. Insya Allah mungkin tidak ya kalau di sini. Punten, mereka udah tahu kondom, mereka udah tahu tentang laki-laki dan perempuan itu ngapain, sudah tahu magic tissue, udah tahu Ohio, tempat buat bagaimana mereka mendapatkan banyak fantasi-fantasi seksual. Itu mereka ngobrol, Bu. Ibu ngalamin nggak di sini? Kalau saya ngalamin, putra saya pulang-pulang ke rumah, Bunda, magic tissue itu apa? Gitu. Bunda, wipik itu apa? Emang betul ya, kalau begitu, kalau mau punya anak yang banyak itu kita harus begitu ya. Gitu. Emang betul ya, insya Allah enggak ya kalau di sini, benar-benar insya Allah lingkungannya, insya Allah lingkungan yang baik. Tapi di luar sana terjadi Bu, terjadi. Saya kemarin mengkonsul seorang anak SD kelas 6 yang sangat ketagihan dengan salah seorang selebgram, saya tidak perlu sebutkan namanya. Gurunya bilang, Teh Sofi punten tolong dicek ya, itu tuh udah nggak konsentrasi banget di kelas. Terus saya lihat tuh, saya visit ke kelas, ya gini aja, gitu matanya. Dia bilang, sini. Terus, kenapa Bu? Gitu. Kamu ngantuk? Enggak Bu. Wajah udah ngantuk. Adiksi video porno Bu. Pinjam handphonenya coba. Enggak Bu, malu. Kata dia. Apa? Itu di scroll. Gampang anak-anak dapat Bu. Foto-foto sure yang beliau yang pakai baju saya yang malu gitu sebagai perempuan. Kok bisa dapat ya gitu. Dan pertukaran itu terjadi dengan cepat di anak-anak kita gitu. Kebayang nggak di usia kelas 6 SD yang saat itu rasanya waktu zaman kita jadi anak SD, terbayang guru nerangin tuh ya kita belajar. Kalau sekarang tuh ada cerita Ustadz, Bapak Ibu, guru nerangin itu punten. Anak-anak laki-laki yang sudah balik, itu mereka bisa membayangkan sesuatu dari melihat bu gurunya ketika ngajar di depan. Gitu. Jadi kebayang, karenanya bab tentang pendidikan seksualitas ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita berharap instalasi nilai dan value keluarga yang kita tanamkan itu harus jauh lebih banyak, jauh lebih terikat, jauh lebih mendalam di anak-anak kita, yang nantinya itu bisa membuat mereka punya panduan, gitu ya. Tidak sedikit kok, saya banyak guru-guru juga memantau grup-grup yang nggak ada gurunya, gitu ya.
Ada kok satu dua anak-anak yang bilang, istighfar, kalian tuh lagi pada ngomongin apa sih? Gak boleh begitu, aurat. Ada Pak, satu dua yang begitu ada. Tapi banyaknya, emang apaan sih? Emang apaan sih? Coba lihat, coba buka gitu. Dan kadang-kadang kalau udah kayak gini Pak, Bu, yang deg-degannya kalau di grup-grup tuh di anak-anak, contoh kemarin ada kejadian. Ayo tebak-tebak, aku punya tebak-tebakan. Apa tuh? Kata teman-temannya. Ini huruf Korea gitu ya, bahasa Korea gitu ya. Ciri-cirinya adalah sesuatu yang mengasyikkan gitu, sesuatu yang saya tidak bisa sebutkan ya. Oh dia kasih kata kunci apa ya, liburan apa ya, yang enak apa ya gitu, apa misalnya makanan steak apa gitu, bukan salah. Akhirnya anak-anak beramai-ramai dong copy itu ke Google Translate. Bisa ketebak apa yang dimaksudkan sama anak itu? Yang dia maksudkan adalah alat kelamin perempuan. Apa yang dipikirkan dengan dia membuat tebak-tebakan dan akhirnya beramai-ramai teman-teman di kelasnya juga akhirnya Google Translate. Teman-teman yang tadinya tidak punya informasi, tidak punya pengetahuan, itu bingung. Kenapa itu disebutkan dengan ciri-ciri kata kunci yang tadi? Kan cirinya kemana-mana, Bu. Dan ketika itu diklik di Google yang keluar banyak cerita. Gitu. Jadi punten saya ngomong mungkin sedikit agak vulgar, tapi kita harus tahu karena bukan teman-teman, anak-anak kita itu perputaran informasinya jauh lebih cepat dari kita, Bu. Jadi kita nanti saya akan ngobrolin seksualitas dan mendidik seksualitas, apalagi anak-anak yang sudah prabalik ya, mulai kelas 4 SD, itu sudah harus pede kita ngasuhnya. Jadi kalau mungkin saya juga rasa dulu tabu Bu, rasanya ngomongin itu sama anak nanti juga ngerti sendiri, nantilah kalau sudah besar gitu. Ya karena dulu kita headnya usia SMP Bu, karena dulu kita nggak kenal lah, boleh bilang dulu film paling porno lah dulu yang saya ketahui itu mungkin hanya Dawson's Creek, ada dulu di TV ya, atau apa dulu kartun paling percintaan hanya Candy gitu. Kalau sekarang ya udah nggak bisa Bu, yang mereka lihat, yang mereka tonton, bahkan mungkin kalaupun settingnya Netflix, Disney Hotstar gitu. Konten-konten tentang adegan-adegan seperti itu tuh banyak. Jadi tidak bisa kalau anak kita tidak kita imunisasi gitu ya. Tanda kutip imunisasi itu dikenalkan dengan cara-cara yang nanti tadi kita sebut dengan pendidikan seksualitas. Baik, kita lihat lagi. Baik. Nah, ini semuanya SD ya. Ya, nanti saya siapkan 2 materi untuk TK dan untuk SD, tapi karena semuanya di SD, jadi saya akan kerucutkan langsung ke sini. Oke, baik. Dear anakku yang sudah semakin besar, jadi kalau saya bicara tentang pendidikan seksualitas, selanjutnya saya sering bilang bahwa saya di antara banyaknya kasus, saya ingin meyakinkan kepada Bapak dan Ibu bahwa jangan takut kok. Anak perempuan kita itu cinta pertamanya ayahnya. Anak laki-laki kita itu melihat bagaimana seorang perempuan itu dari sosok ibunya. Yakinkan itu Bu, maksudnya Allah tuh kasih kita privilege itu kok. Seorang anak perempuan tuh fitrahnya tuh cinta kok. Sosok ayah tuh harusnya jadi cinta pertamanya kok. Jadi kalau secara fitrahnya itu terberi kok. Karenanya anak perempuan, saya pernah, nanti saya akan berikan guidance-nya. Kalau sederhananya kalau saya pakai usia 7 sampai 10 tahun anak perempuan memang dekatkan sama ibunya, anak laki-laki dekatkan sama ayahnya. Supaya terjadi suplai maskulinitas dari ayah kepada anak laki-lakinya. Yang perempuan juga sama, suplai femininnya ibu harus turun. Dan itu titik untuk transfer terbaik kalau kita jam transfer supaya tidak jam sibuk tuh di usia 7 sampai 10 tahun, kurang lebih kelas 1 sampai kurang lebih kelas 3 SD. Menuju nanti 10 sampai 14 tahun bertukar lagi. Anak perempuan dekat dengan ayahnya, anak laki-laki dekat sama ibunya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai balik, mereka sudah mulai punya ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, sebetulnya kekaguman mereka sama kita itu ada. Pertanyaannya, apakah kekagumannya sama kita masih terawat sampai hari ini? Itu yang barangkali perlu kita tanya. Masih nggak ya anak perempuanku itu mengidolakan aku? Makanya kalau bunda-bunda lihat di worksheet yang saya berikan, pertanyaan untuk ngeceknya itu saya akan tanya, masih nggak ibu jadi idola buat putrinya? Masih nggak seorang anak laki-laki itu ngidolain ayahnya? Kalau itu masih terjadi, insya Allah Pak,
proses instalasi nilai kita tidak sulit sama mereka. Ya, oke, berikutnya kita lihat deh. Oke, jadi saya membuat sedikit tulisan refleksi gitu ya. Boleh nanti ini refleksikan di rumah sama anak-anak kita. Nah, masih nggak ya Umimu ini jadi narasumber utamamu? Masihkah Abi ini jadi rujukan saat kamu bingung, nak? Masihkah kami menjadi sosok yang bisa kamu andalkan? Masihkah kami menjadi sosok yang menjadi tempat pulangmu, nak? Masihkah kamu mempercayai kami untuk mendampingi hidupmu? Kalau jawabannya masih, bismillah Bu, insya Allah. Jangan terlalu khawatir. Berarti itu yang harus dikuatkan. Berarti kita punya pintu. Tapi kalau ternyata kita melihat ciri-ciri, sekolahnya dibandingin saya gitu ya. Kayaknya kalau ngomong sama saya deket-deket tuh kayak males gitu kok kayaknya gitu ya. Kayaknya kok ini Ustadz, saya nonton naik Grab mobil, terus dia sip Grabnya cerita, teh ngeri pisan ya cina anak-anak zaman sekarang. Jadi dia cerita kalau dia nyepir malam itu yang ada di belakang saya itu perempuan-perempuan masih kecil-kecil teh, kayaknya mungkin baru SMP SMA. Mungkin ibu-ibu tahu ya sekarang ada istilah open BO gitu ya, perempuan-perempuan yang bisa betul, ini sangat tidak pantas sebetulnya istilahnya, bisa diorder gitu ya. Dan mereka tuh tidak sungkan ngomongin itu gitu. Bahkan kemarin cerita teteh cina asete masih asa ngagebek ini. Jadi pas dijemput berdua pasangan masih SMA dari hotel, pas di jalan tengah malam, terus kayaknya dia mungkin kembalinya ke ini Bu, kembalinya ke asrama. Pas masuk ke asrama kerudungnya dipakai lagi. Sedih hatinya. Tapi memang mungkin itu bisa terjadi kalau syariatnya hanya sebatas melakukan, tapi tidak dia yakini. Mudah saja kok, punten ya. Jilbab itu dilepas dipakai itu mudah. Tapi kan untuk melekatkannya ini dan meyakinkan bahwa ini tuh nilaimu, nak. Ini tuh sesuatu yang menjagamu, nak. Bahwa tubuhmu tuh berharga, nak. Itu tuh ternyata butuh sekian ribu doa, kalimat, nasihat yang ternyata memang tidak bisa sepintas lalu. Nggak bisa sekedar pakai kerudung ya. Nanti kalau nggak pakai kerudung itu aurat. Nanti Allah marah. Pakai kerudungnya. Karena kan bukan cuma itu gitu. Tapi ada nilai yang ditanamkan. Masya Allah ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, nanti kita akan diskusikan. Saya akan lebih concern sama orang tua di level 4, 5, 6. Karena ini jadi checkpoint terakhirnya. Tapi nanti saya akan review dari awal. Oke, selanjutnya nanti kita akan cek. Oke, kita akan cek. Oke, sebelumnya kita lanjut. Oke, kita percepat dulu saja teh. Oke, baik. Tadi saya sudah sampaikan ya. Ini ada videonya. Boleh sambil dilihat. Bocah perempuan berusia 5 tahun diperkosa oleh Nabi tetangganya sendiri. Korban ditemukan dengan kondisi tak sadarkan muncul terluka di kepala. Ada tega memperkosa Nabi setelah dibunuh memukulnya hingga pingsan. Aksi bejat itu dilakukan pelaku usai menonton video porno. Sadarkah kita, Melati hanya satu dari ribuan kasus. Pada 2014, 133 anak Indonesia menjadi korban kejahatan seksual setiap bulan. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut seorang psikolog asal Amerika, Victor Butler, terjadinya kecanduan akan pornografi berkaitan erat dengan tingkatnya kasus kejahatan seksual berlaku seks bebas. Bagaimana pornografi membuat kecanduan dan melakukan aksi juga bermoral? Ada 4 tahap seseorang kehilangan kecanduan pornografi. Melihat, pertama kali ada terpapar pada pornografi secara halus menggunakan handphone, iklan bola, iklan sabun, iklan parfum, dan berbagai iklan lainnya yang menunjukkan tubuh wanita. Pornografi sangat umum masuk ke ruang mata untuk melihat tombol on ketika sehingga berubah menghasilkan warna warni selanjutnya secara bertahap dan bertitik. Sekali tombol on ini menyala, selama tidak bisa dihentikan. Pada tahap ini ada masih sedikit kaki juga yang penasaran dan mulai kecanduan. Bersamaan dengan itu, semua kami alami di otak yang membuat dopamin diaktifkan.
Semua bebannya membuat Adi merasa senang dan nyaman, sekaligus secara otomatis terbesar, sehingga membuat Adi ingin melihat konten berulang lagi dan lagi. Perasaan kaget dan jijik berkumpul ketika pertama kali melihat gambar Porno secara bertahap berkembang dan berubah menjadi rasa penasaran, membuat Adi semakin terjerumus pada kecanduan pornografi. Berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Begitu Adi mulai terjerumus pada kecanduan, Adi proses yang terus berulang, yaitu berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Semua yang suka melihat iklan dalam pakaian porno meningkat menjadi suka iklan dalam pakaian ini, kemudian meningkat lagi menjadi gambar porno, dan seterusnya meningkat hingga tinggi dengan kuat untuk melihat apa yang diinginkan. Pada tahap ini Adi merasa tidak cukup lagi hanya melihat. Dia terborong dan mempraktikkan apa yang melihatnya, mulai dari hal lain membuat foto atau video serupa dan mengirim atau melihat. Itulah proses yang dilakukan sehingga dia membuka kejahatan seksual usia masih remaja. Oke. Ya. Balik ya Bu. Tapi kasus itu terjadi. Jadi saya hampir 12 tahun ini jadi saksi, kadang-kadang secepat itu prosesnya. Jadi ketika tidak ada pendidikan iman, pendidikan seksualitas di rumahnya itu rendah, begitu ya, tidak terjadi pendidikan seksualitas, begitu mudah gitu masuk ke dalam otak dan itu mendominasi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau di sini sih Insya Allah ya kita berupaya hati anak-anak kita, pikiran anak-anak kita tuh disibukkannya dengan Quran gitu, bukan dengan hal yang lain. Dan kita berdoa semoga itu tuh menjadi sesuatu yang dia lakukan dengan senang hati sehingga itu menjadi sebuah karakter gitu, sesuatu yang bisa membawa dia pada satu ketenangan. Karena saya sering berpesan pada ustadz-ustazah yang mengajar Quran, Bismillah kita ikhtiarkan proses ini tidak boleh hanya sebatas ritual, ya tidak boleh hanya sebatas satu rutinitas gitu, tidak hanya sebatas itu ustadz-ustazah, tapi kita perlu memberikan ruh bahwa dia merasakan rasa tenang ketika bersama dengan Quran. Bahwa dia merasakan rasa tenang, merasa ada yang ditemani. Mudah-mudahan nanti lulusan-lulusan dari sini bisa jadi change maker ya. Kalau orang yang lain gabut, aku ngapain lagi ya gitu, nyari-nyari HP kalau gabut gitu. Kan kalau lulusan kita enggak. Dia tahu temanku adalah mudah-mudahan bisa begitu. Tapi mungkin nanti kita boleh berbagi juga dengan ustazah yang mengajar ya. Mudah nggak sekarang mengajarkan pendidikan Quran di era yang sudah informasinya semakin cepat? Mungkin beda tantangannya ya Ustadz-Ustazah ya, dengan tantangan ketika zaman dulu ya Ustadz ya gitu. Mungkin nanti boleh juga berbagi ya. Oke, selanjutnya jadi kita lihat. Nah ini sih saya tidak ingin bahas detail, khawatir ibu-ibu malah jadi khawatir. Tapi ini terjadi. Jadi saya percepat saja. Kita lihat kenapa tadi bisa terjadi seperti itu, bahwa di luar sana kejahatan pornografi itu direncanakan Bu. Jadi kita tidak boleh terlalu polos-polos banget sama teknologi, sama handphone, karena di luar sana gitu ya, ada kejahatan yang terencana yang memang mereka maksudkan untuk merusak generasi anak-anak kita gitu ya. Nah itu, jadi ini yang diharapkan sama mereka. Kita lihat lagi, selanjutnya, yang jadi target utamanya anak laki-laki Pak, yang belum balik. Kenapa? Secara spiritual, secara kecerdasan, anak-anak itu sebetulnya ada di fase sedang sangat curious, sedang sangat punya giroh belajar, rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Dan sayang banget karena saya sering menghimbau ibu-ibu kalau bisa anak-anak kalau bisa nggak kenal HP ya jangan dikenalin HP gitu. Kalau saya perjanjian sama putra-putri saya nanti baru boleh dibelikan handphone setelah umur 14 tahun dan ketika dianggap sudah bisa bertanggung jawab. Cuma kan sekarang kondisinya begitu mudah, anak-anak kita pegang handphone tuh Pak, begitu mudah ya, ada acara keluarga, ada acara kumpul-kumpul, yang mereka tuh pegang handphone mandiri saja dengan handphone mereka masing-masing. Ya mungkin nanti itu perlu kita jadikan perhatian. Saya percepat saja, selanjutnya kita percepat, oke, nah sebelumnya Teh, kenapa penting membahas pendidikan seksualitas? Karena satu, secara alamiah anak memiliki dorongan eksplorasi seksual. Jadi secara alamiah dorongan itu ada Pak, dorongan itu ada dan sebetulnya itu bukanlah hal yang baru. Jadi waktu dulu ibu-ibu anak-anak masih balita, mungkin ada fase ingat nggak? Mereka tuh memainkan alat kelaminnya.
ada fase, kita sebut itu fase palik ya, fase sebelum dia toilet training, dia memainkan itu. Tapi betul-betul hanya sebatas eksplorasi, mama ini apa gitu, ini tuh apa. Sehingga ketika sekarang mereka mungkin sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, terus mereka tanya, mama, kenapa adik bayi bisa keluar dari perut mama? Atau ketika ada anak kita bertanya misalnya, bunda, kemarin aku lihat nonton National Geographic, ternyata ikan itu caranya bertelur, terus kemudian akhirnya jadi punya anak itu ikan itu mengeluarkan sel telurnya tuh di luar gitu ya, di luar gitu. Kalau bunda dan ayah memang kayak gitu. Jadi mungkin akan ada tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin kadang kita kaget, mungkin kita tabu gitu ya, bagaimana kita jawabnya. Saya mungkin agak pelan-pelan karena banyak anak-anak, tapi sangat mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tuh sudah mulai muncul di anak-anak kita sekarang, dan menjawabnya nanti tidak perlu reaktif, tidak perlu takut, astagfirullahaladzim, kamu dapat dari mana gitu ya. Ya secara fakta dia lihat, dan jawabannya adalah kita bisa jawab tidak, karena kita berbeda dengan ikan. Atau pernah juga ada seorang ibu yang bingung bertanya, luas lagi makan bareng sekeluarga, terus tiba-tiba ada kambing lagi kawin gitu ya, terus anaknya nyeletuk gitu, mama sama papa kayak gitu ya, kak kita yang luas, aku harus ngomong apa, terus bilangnya gimana, bingung aja, ya udah nanti aja dah kita ngobrol sama Bunda Opi. Kenapa harus ngobrol sama Bunda Opi? Jawab aja, jawabannya tidak, karena kita bukan kambing, betul nggak? Iya, terus gimana? Nah, dalam Islam masuk ke pendidikan seksualitas, masuk itu konsep tarbiyah jinsiyah ya, bagaimana nanti Islam mengajarkan kita untuk mengelola hawa nafsu dan sebagainya. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi itu ada memiliki dorongan, dan nanti PR-nya, apakah anak kita mampu mengendalikan diri. Kita tidak bisa memungkiri arus informasi itu terjadi dengan cepat, tapi yang bisa kita bekali adalah kemampuan pengendalian diri. Dia bisa bilang, oh maaf, itu bukan warna saya. Oh maaf, itu tidak ingin saya lakukan. Dia harus bisa mempunyai proteksi diri untuk seperti itu. Ya, itu yang nanti akan kita lakukan. 2, terjadi pertukaran informasi antar teman sebaya dipengaruhi oleh perbedaan value, norma, dan kebiasaan keluarga. Ini menarik. Ada seorang keluarga muslim bicara, dia selalu bilang, kakak, teteh, soleh, kakak nanti insya Allah pacaran itu setelah menikah ya kakak. Kalau sebelum menikah itu tidak ada pacaran itu. Jadi insya Allah sama seperti Umi, seperti Abi, nanti kita akan pacaran setelah menikah. Suatu kali si kakak ini main sama teman-temannya yang lagi ngomongin pacaran. Terus kemudian si kakak ini bilang, hei kalian semua, modenya mode daiyah ya, insya Allah jadi dai. Kata Umi dan Abiku, pacaran itu nanti, nggak ada pacaran itu adanya setelah menikah. Kata dia gitu. Kan butuh kekuatan nggak ngomong kayak gitu? Butuh kekuatan. Dan harus kuat, seperti kenyataannya ini real story. Ternyata teman-teman bilang, oh kamu gitu ya, kamu mah ketinggalan ya. Kalimatnya lebih kasar lagi, kampungan kamu, udah kelas 5 masih belum tahu aja. Ada tahu pacaran itu? Dasar kamu. Loh. Kakak ini nangis pulang ke rumahnya. Umi, Abi, aku dibilang bodoh sama teman-temanku. Karena kata teman-temanku, itu tuh ada gitu. Siapa yang sedang membohongiku? Gitu, Umi, Abi kah yang membohongiku? Atau teman-teman yang membohongiku? Cerita itu memberi makna sekali sama saya. Bahwa sebuah nilai itu akan diuji di lingkungannya, Bu. Jadi anak-anak kita juga menghadapi ujian di lingkungannya. Satu nilai yang sudah kita tanamkan untuk tetap bisa menjadi sebuah value itu butuh diuji, dan kita berharap, kita berupaya di zaman yang serba kompleks ini, anak-anak kita bisa mempertahankan diri. Dan tidak menangis. Oh gitu. Kalau kata aku mah nanti enakan juga habis nikah gitu ya. Dapat pahala loh kata Umi Abiku gitu ya. Kalau nanti sebelum nikah mah dosa, kamu mah temannya setan. Mungkin ada anak bahasa anak-anak gitu ya, begitu ya. Nah itu terjadi pertukaran informasi. Dan ketiga, anak yang mendapatkan pendidikan seksualitas menjadi lebih mawas diri dibandingkan anak yang tidak mendapatkannya. Oke, kita lanjutkan lagi Teh. Baik. Nah, apakah sudah siap untuk pendidikan seksualitas kepada anak-anak? Nah, bismillah. Sambil deg-degan.
Siapa tokoh utama pendidikan seksualitas? Tokoh utamanya adalah kedua orang tuanya. Ya, sekali lagi kedua orang tuanya. Jadi bukan orang lain ya, tapi kedua orang tuanya. Oke ya, kita lihat. Oke, selanjutnya Teh. Baik. Nah, cuman beberapa tipe orang tua tuh banyak ya. Ada yang belum siap, ada yang shock, ada yang panik, ada yang masih ngerasa tabu, mungkin ada orang tua yang overthinking, memberikan doktrin berlebihan. Jangan main sama laki-laki ya teteh ya, kalau teteh nanti main sama laki-laki ya, nanti teteh tuh gini, pokoknya jangan, pokoknya teteh mainnya sama perempuan aja, ingat pesan Umi, teteh hanya boleh main sama perempuan. Tapi akhirnya ibu-ibu yang sekarang overthinking juga salah. Ya oke, gini kalau mainnya sama perempuan juga sekarang mah khawatir ya. Kalau ibunya khawatiran ya apa aja ada khawatirannya. Main sama laki-laki nggak boleh, takut nanti itu ya. Kalau main sama perempuan takut LGBT. Jadi masya Allah ya, orang tua atau orang tua yang santai dan tidak sadar kecolongan. Ya, insya Allah kita menjadi tipikal orang tua yang siap ya, tidak termasuk orang tua yang keempat ini. Baik, selanjutnya Teh. Baik. Nah, sebenarnya bicara tentang seks itu saya mau buka antara anak dengan orang tua tuh beda versi. Kalau buat orang tua, tabu, saya juga ngomong kayak gini, tabu pertama di masjid, kedua ada anak-anak. Ketiga saya ngobrol di SD Quran. Kalau saya ngobrol diundangnya di bukan SD Quran, saya lebih belak-belakan lagi dari ini. saya jujur, saya agak kagok ngomongnya. Mungkin sebagian dari kita memang merasanya ini tabu, ini jorok, ini masalah orang dewasa, ini nanti akan tahu nanti aja. Saya juga termasuk anak yang tidak diberikan pendidikan seksualitas khusus kok gitu. Bahkan mungkin ibu saya juga kayaknya tabu ngobrolin itu dengan saya. Dan akhirnya tahu belajar sendiri, maksudnya belajar sebelum menikah baca buku-buku literatur, mungkin juga mengalaminya sendiri. Tapi sebenarnya kalau dari sisi anak, rasa penasaran itu banyak. Gini nih saya bandingkan ya biar ibu-ibu tahu dari sisi orang tua dan dari sisi anak. Kalau dari sisi anak apa sih dari sisi anak? Muncul rasa penasaran dari beragam informasi. Jadi mereka tuh pengen tahu, Bu, kenapa sih teman-teman ngomongin itu gitu ya? Ada rasa dorongan ingin tahu. Ada dorongan alamiah untuk bereksplorasi. Mereka bingung dengan perubahan tubuh ya. Jadi ketika mereka udah mulai besar, kenapa mereka mulai tanya? Punten misalnya, maaf ya saya agak pelan-pelan. Mah, kenapa aku beda sama punya adik? Kalau aku perempuan kok aku punyanya ini. Kenapa adik kok beda? Ibu-ibu nggak perlu panik. Ada jawabannya kan? Jawabannya karena kakak perempuan dan adik laki-laki. Mama ini tuh apa? Malah ada yang bilang, Mama kok kata teman-teman aku, misalnya kalau sekarang anak-anak lagi musim ya, insya Allah kalau di sini nggak kirim-kiriman meme, itu tuh maksudnya ya gambar-gambar stiker-stiker gitu ya, yang itu tuh maksudnya tuh mau menganalogikan dengan alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Itu tuh terjadi di anak-anak, Bu, pertukaran informasi begitu tuh ada, apalagi kalau di grup komplek bapak-bapak tuh saya sering lihat, bapak-bapak kalau kirim-kiriman stiker begini banget ya gitu. Suka ada, itu tuh terjadi pertukaran informasi. Anak itu penasaran sebenarnya, kenapa tubuhnya berubah. Biasanya anak-anak perempuan yang sudah balik, biasanya mereka nggak nyaman ketika mereka berolahraga, karena mereka ngerasa beda. Aku nggak enak Teh gitu, aku ngerasa canggung. Jadi tubuh mereka berubah dan mereka canggung itu wajar. Disitulah nanti kita akan memberikan pendampingan ya. Oke, berikutnya, bingung, canggung, merasa sulit untuk menahan diri. Saya pernah, Puspaga pernah punya program Pak dengan salah satu SD negeri di Kota Bandung. Kita akhirnya lakukan pendampingan, terus kita survei, apa sih yang paling sulit buat anak-anak ketika bicara tentang seks. Terus mereka tulis di post-it gitu ya, sampai mereka tulis. Kalau ada hal yang ternyata tidak ingin kamu ketahui sama temanmu, tapi boleh Bu Sofi ketahui, Bu Sofi sediakan amplop, boleh dituliskan di sini, dan itu hanya Bu Sofi yang baca. Dan saya dapat 8 amplop. Apa yang mereka tuliskan? Bu Sofi, susah banget untuk mengatasi pikiranku yang ngawur. Pikiranku yang ngawur. Bu Sofi ternyata susah banget mengendalikan diriku di depan perempuan yang aku suka. Anak-anak SD tuh. Sudah ada perasaan-perasaan itu, Bu, gitu ya. Kalau tidak kita dampingi dengan bingkai syariat, mau kemana, gitu kan? Itu yang barangkali jadi concern kita. Baik, kita lihat lagi, Teh. Sudah 10 menit lagi ya, oke.
Oke, karenanya kalau kita bicara tentang pendidikan seksualitas, ada 3 hal yang harus dicek. Kasus apapun itu tentang pendidikan seksualitas, saya suka kembalikan kepada hal ini. 1, periksa basic koneksinya. Deket nggak? Seberapa dekat anak orang tua ke anaknya? Seberapa hangat? Seberapa mampu untuk mendorong? Periksa kepercayaannya, seberapa percaya anak kepada kita. Apakah kita menjadi narasumbernya? Apakah kita menjadi kamusnya? Gitu ya. Periksa relasinya, bisa nggak ngobrol enak? Saya biasanya kalau kasus-kasus pendidikan seksualitas, saya bilang nggak perlu minta bantuan psikolog kok, Bapak Ibu. Kita cek dulu di sininya. Kalau di sininya nggak beres, saya nggak bisa bantu banyak. Karena semua nantinya bermula dari sini. Jadi teh sampai mulai dari mana ya Allah, teh anakku ternyata misalnya ya gitu. Saya suka bilang, nggak harus mulai dari mana-mana, nggak harus di ruqyah sampai ada, ya teh apa anakku di ruqyah aja gitu ya teh, gitu ya. Jadi apa aku pesantrenin sekarang juga gitu. Kadang-kadang malah mereka menganggap pesantren itu sebagai suatu tempat untuk menyelesaikan masalah dengan cepat gitu. Bukan, beresin ininya, perbaiki ininya, koneksinya, trustnya, komunikasinya. Malah kita sebenarnya bisa kerasa kok anak-anak kita sekarang di samping kita ngobrol sama anak tuh enak nggak, nyaman nggak, deket nggak, gitu ya, hangat nggak gitu. Kalau kita aja ngerasa Teh Opi deket sama dia mah bawaannya panas wae gitu ya, mungkin bawaannya emosional terus. Mungkin itu yang harus dikoreksi dulu. Oke, kita lihat Bu. Oke, kita lihat. Nah, ini baik. Nah, secara sederhana, seks itu beda dengan seksualitas. Kalau seks bicara jenis kelamin, perbedaan fungsi, dan seterusnya. Tapi seksualitas berhubungan atau bicara tentang bagaimana seseorang bersikap, berpikir, dan merasa menjadi seorang laki-laki atau perempuan. Saya tuh lagi susun modulnya, doakan segera selesai, jadi nanti bisa dibagikan. Saya lagi susunkan modulnya, jadi nanti sudah saya susun di sini langkah-langkahnya apa saja. Secara sederhana, pendidikan seksualitas itu tentang bagaimana kita mengajarkan anak 3 tahap ya, bersikap, berpikir, merasa sebagai perempuan. Jadi pikirannya, perasaannya, dan tindakannya sebagai perempuan sejati yang utuh. Kata sejati dan kata utuh itu tegas di dalam Al-Quran. Laki-laki atau perempuan, tidak ada tengah-tengah di antaranya gitu. Jadi kalau menyikapi kasus-kasus LGBT, saya bilang bahwa sebetulnya itu menyimpang dari fitrahnya. Karena tidak ada yang tengah-tengah di antara laki-laki atau di antara perempuan. Maka ketika mendidik seksualitas anak-anak kita, yang akan kita ajarkan itu pola pikir menjadi perempuan sejati bagian perempuan. Yang akan kita asah adalah perasaan menjadi perempuan sejati dan bertindak sebagai perempuan sejati. Kayak yang gampang ya kalau diucapkan ya. Kenapa saya sebut pendidikan seksualitas bukan barang baru dalam pengasuhan? Karena kita lakukan itu sehari-hari kok Bu. Kita lakukan itu nggak sehari-hari. Seorang ibu yang mengasuh anak perempuannya itu melakukan pendidikan seksualitas kok dalam kesehariannya. Anak kita tuh merekam, anak kita tuh melihat, oh gini ya umiku kalau bicara. Oh begini umiku kalau mau pergi. Oh begini ya umiku kalau ada tukang sayur heboh lari-lari cari kerudung sama cari kaos kaki gitu ya. Anak kita tuh belajar kok Bu dari kita. Anak kita melihat para bapak. Wah, abiku ini luar biasa. Begini ya Abi kalau bicara sama Umi. Begini ya Abi ketika mengingatkan adik ketika adik salah. Begini ya Abi ketika Abi memberantas kecoa di rumah. Itu pendidikan seksualitas, Pak. Pendidikan seksualitas ketika, maaf ya, kalau misalnya pagi-pagi nih Pak, ibu-ibu kan ribut, wow, sambil ngegendong, sambil masak, sambil nyuci piring, sambil yang lain. Jangan biarkan anak kita melihat, wow, umiku super Wonder Woman gitu ya. Sementara abinya lagi apa biasanya abinya Pak. Tapi kata para bapak-bapak, saya nggak tega melihat istri saya repot. Daripada saya nggak tega, mendingan saya nggak lihat Bu Sobi. Jadi mendingan saya melakukan hal yang lain. Nah, jadi apa yang Bapak lakukan di pagi hari itu tuh pendidikan seksualitas. Ketika Bapak datang dengan wajah maskulin, Umi, dari tadi teh meni repot, kenapa nggak panggil aku? Asik, begitu nggak Pak?
sini Mi, Abi bantu gitu. Itu pendidikan seksualitas. Dia melihat bapakku yang maskulin ternyata juga adalah seorang penolong, adalah seorang family man. Itu tuh pendidikan seksualitas, Bu. Ketika ibu memasak dengan penuh rasa suka hati, menyuapi, menyusui, itu pendidikan seksualitas. Karenanya, mari kita berupaya anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita wabil khusus di 7 sampai 10 tahun pertamanya mendapatkan nilai-nilai yang baik-baiknya dari kita, Pak. Sehingga suatu saat nanti mereka tuh terkenang. Aku kalau sudah dewasa ingin menjadi perempuan seperti umiku. Umiku tuh kalau bicaranya lembut sekali. Umiku kalau sudah pakai jilbab tuh cantik, ayu dan anggun. Umiku kalau aku sedang ada masalah tuh umi pelukannya hangat sekali. Itu dikenang. Itu pendidikan seksualitas. Bapak pun sama. Aku ingin menjadi seperti aku. Nah, kesejatian itulah yang akan kita legasikan ke bawah. Makanya saya sering bilang, bicara pendidikan seksualitas, kunci pertamanya satu. Kitanya harus nyaman dulu sama diri kita sendiri. Kalau kitanya belum nyaman dengan peran-peran kita, kalau kita menjadi seorang ibu, jadi seorang istri, tapi kita akan menjadi mikir pisan jadi ibu teh, ya Allah ya Gusti, nu agung ya Allah, gitu ya. Kitanya mengutuki diri kita, kitanya mungkin menyesali gitu ya. Kenapa tuh baheula teh mau ya, gitu misalnya gitu ya. Enggak, insya Allah ya kalau di sini mah. Ada kesejatian yang kita legasi ya. Oke, berikutnya terkait dengan citra diri ya. Oke, berikutnya nanti kita lihat. Oke, ini ini panjang, nanti boleh di copy saja materinya. Tapi sederhananya ya, bagaimana kemudian seksualitas itu ya, jadi saya sebut di sini seksualitas itu lebih luas dari sekedar bagian tubuh atau seks ya, dan dia tentang bagaimana kita bersikap ya, dan termasuk tentang orientasi seksual. Jadi pada saat anak kita lahir, dia tuh menjadi anaknya laki-laki atau perempuan, Bu. Anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Itu baru identitas kelamin. Tapi identitas seksual itu dibangun dan dididik. Karenanya salah satu cara ngeceknya di usia 3 tahun, dia harus tahu dia itu laki-laki atau dia perempuan. Itu salah satu cara buat saya ngeceknya. Kenapa? Karena dia dilihat, dia dididik. Dan kenapa kasus-kasus penyelewengan seksual sekarang makin banyak? Proses transfer itu tidak terjadi. Kalau ibu-ibu mempelajari biografinya almarhum Dorce memang tidak mendapat pendidikan itu. Jadi Dorce kecil tuh memang tinggal dengan neneknya, ikut pengajian, terus laki-laki yang ikut, kalau zaman sekarang mah mungkinnya ikut botram ibu-ibu. Saya sering menghimbau ibu-ibu komite, ibu-ibu POMG di sekolah-sekolah, kalau punya anak laki-laki jangan kebanyakan diajakin botram, gosipnya ibu-ibu gitu ya. Insya Allah kalau di sini tidak ya. Kenapa? Karena anak laki-laki kita tuh harusnya perlu banyak berinteraksi dengan warna maskulin dari ayahnya. Tapi waktu teh kalau bapak-bapak mau suruh bawa anak pergi-pergi teh suka nggak mau ya. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Baik, kita lihat. Oke. Apa tujuannya? Supaya kita punya pemahaman diri yang positif. Jadi anak kita itu secara sederhana kalau saya boleh gambarkan, ketika dia kecil, dari kecil sampai nanti maksimal di usia 15 tahun, itu tuh dia merasakan dirinya. Nanti ini jadi landasan untuk saya berikan tangga apa yang harus kita latihnya. Itu dia merasakan, aku ini perempuan. Nah, tubuhnya itu seperti sedang mencari, aku tuh perempuan yang kayak gimana sih? Aku tuh perempuan yang disayang nggak sama Umi Abi? Makanya di 7 tahun pertama, kenapa sih kalau punya anak perempuan sedikit-sedikit umi, nempel terus gitu ya. Sedikit-sedikit umi, pengennya nempel sama umi. Sedikit-sedikit kalau sisiran atau kalau nyanyi, umi denger aku gitu ya. Kenapa sih kita mesti, iya bagus, cantik gitu ya. Itu pendidikan seksualitas yang nanti makin besar itu tersusun menjadi sebuah konsep diri. Oh, aku tuh perempuan yang seperti apa ya? Ya, karena dalam pendidikan seksualitas sederhananya hal-hal yang diturunkan oleh ibu kita tambahkan, kita kerangkakan dalam bingkai syariat. Karenanya kenapa harapannya anak-anak kita tuh lebih dulu kenal tuh sosok-sosok para sahabiah dibandingkan sosok-sosok Blackpink gitu ya. Anak-anak laki-laki kita harus kenal dulu gitu ya, para pahlawan-pahlawan muslim itu ada siapa saja, harus kenal Umar dulu dibandingin kenal yang sekarang Super Junior gitu kan. Atau sekarang anak-anak kalau ngobrol ngomonginnya apa, Pak?
Saya pengen tahu kalau di sini ngomonginnya apa? Oh, kalau sekarang bola ya, pengen jadi kayak Messi, betul kan? Kalau di luar sana tuh udah mulai, Pak, yang jadi idolnya tuh ya idol-idol Korea yang tidak seperti laki-laki ya, Pak ya, penampilannya gitu ya. Itu yang nanti kita turunkan. Nah, nanti tujuannya dia punya pemahaman diri yang utuh. Oh, ini tubuhku tuh berharga. Allah memberikan kepadaku tubuh yang berharga, yang Allah tidak memberikan satupun bagian tubuhku kecuali Allah memberikan tujuan atas penciptaan itu. Jadi semua ada fungsinya. Nanti saya cerita, kenapa kita mau cerita, Bunda, penis itu apa? Bunda, vagina itu apa? Kita sampaikan bahwa Allah itu memberikan itu ada tujuannya. Kan ada di dalam diri mereka. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya mereka mampu berpikir kritis, ya, mampu bertanggung jawab terhadap pilihan, dan mampu mengambil keputusan yang sehat. Mau nanti mungkin mereka kuliah di luar Bandung, mereka mungkin nanti sekolahnya bukan ada sekolahnya di sini, tidak bersama kita. Kalau konsep seksualitasnya sehat, harapannya dia tahu bagaimana dia harus menghargai tubuhnya, merawat dirinya, dan menyelamatkan diri ketika ada hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Ya, baik, kita lihat lagi ini tahapannya. Oke, kita lihat tahapannya. Oke, saya percepat dulu. Ini kalau mau berbagi tugas Bapak Ibu, boleh sebelumnya Teh. Kalau mau berbagi tugas, ini job desk-nya Bapak-bapak, ini job desk-nya Ibu-ibu. Ya, langsung difoto kalau ibu-ibu mah nanti mau di-print katanya Pak, ditempel di kulkas. Ya. Jadi ini Bapak-bapak, ini Ibu-ibu. Secara sederhana upayakan, ikhtiarkan peran ini nggak kebalik di rumah. Itu aja satu dulu. Jangan kebalik, ya. Kita lihat, sebagian besar dari perannya para bapak-bapak, peran yang susah-susah ini, Pak. Man of vision and mission, penanggung jawab pendidikan, konsultan pendidikan, sang ego dan individualitas, pembangun sistem berpikir, penegak profesionalisme, the person of tega, itu job desk-nya di Bapak. Ibu-ibu sudah mulai senyum-senyum. Teh kayaknya udah mulai kerasa deh yang kebaliknya sebelah mana. The person of teganya ibu, penegak profesionalismenya ibu, penanggung jawab pendidikannya ibu, pokoknya segala sesuatu tuh ibu gitu ya. Ini ayah, lihat ibu, pelaksana harian pendidikan, pelaksana Bu, pelaksana loh, pelaksana itu bukan penanggung jawab. Jadi pelaksana itu melaksanakan apa yang sudah disepakati dan dibuat sebagai visi misi keluarga dari Bapak. Itu kita laksanakan. Jadi sebetulnya mari kita beri contoh kepada putri-putri kita bahwa ibumu tidak mengambil keputusan di luar persetujuan ayahmu. Itu pendidikan seksualitas. Ya, insya Allah kalau di sini sih enggak ya. Kalau saya gerei sama ibu-ibu mah, atau udah bapak nanti lama, udah gitu ya. Shortcut semua sama ibu gitu ya. Shortcut sih bapak mah lama lah, udah lah sama umi aja gitu. Boleh nggak? Iya, boleh. Milih sekolah, ngumpulin brosur, ajak bapaknya diskusi. Yang mana, Bi? Terserah mama aja, Abi. Tapi, aduh Abi kan ini Abi pilih. Ketika Abinya pilih, kenapa Abi pilih yang itu? Udah itu mah biayanya nggak termasuk catering, di sini mah termasuk catering. Akhirnya Abi bilang apa? Ya udah terserah mama aja. Seringkali peran ini tersabotase karena uminya nggak percaya sama Abi. Itu contoh pendidikan seksualitas, Bu ya. Lihat ya, pelaksana, person of love and sincerity. Pusatnya cinta, pusatnya harmoni, pusatnya kedamaian, lautan yang berbasis pengorbanan, pembasuh luka. Aduh, isinya hal-hal yang bikin gitu. Berat semuanya, lihat. Pembangun hati dan rasa, pembasuh luka. Upayakan job desk ini di rumah tidak tertukar. Kenapa? Kalau ibu banyak overlap bawain tugas yang ada di sini, pengalaman saya mendampingi orang tua, para ibu di ruang konsul, energi kita habis. Ibu-ibu itu multitasking tapi tidak multi problem. Kita memang jago Bu, ngerjain banyak kegiatan di tapi dikasih masalah sedikit, olengnya gampang. Kalau Bapak, kenapa
job desk itu diberikannya ke bapak penanggung jawab itu? Karena bapak-bapak itu punya kekuatan untuk bisa lebih jadi imam yang kokoh, lebih logis. Cara menyelesaikan masalahnya kalau bapak-bapak itu tidak muter-muter kayak ibu-ibu. Misalnya, abi gimana ya bi ya, si kakak kan ya, kan si kakak teh gini. Tapi kan ya umi teh ya nih, terus kata pak gurunya teh ya. Tapi kalau teman-teman yang lain teh ya, untuk ngambil keputusan, ibu tuh meninjau buku temannya, teman sekelasnya, nah. Gimana ya bi? Kalau abi, ya udah weh. Emang si kakak teh gimana, perlunya apa? Udah weh itu. Coba deh, lebih selesai sama bapak-bapak. On point ya. Kenapa nggak boleh ketukar? Kita harus save energi karena ada hal yang berat juga loh ini buat kita lakukan. Nggak berat, nggak boleh bilang berat. Hal yang lebih menantang juga untuk kita tularkan. Kenapa ibu-ibu jangan overlap? Kenapa ibu-ibu bebannya secara personal pastikan kita kenal. Ini kayaknya aku capek deh. Ibu-ibu kalau mau ngecek, bapak-bapak kalau mau ngecek istri-istrinya, apakah istri-istrinya mulai overlap, pegang ininya Pak. Kalau dipegang punggung dan lehernya keras, besar kemungkinan overlap itu. Tegang terus. Ketika itu tegang terus apa? Oksigen yang dikirim ke otak tuh tidak lancar. Yang muncul jadinya apa? Sikap emosional. Makanya jangan kaget, saya tuh suka sedih ya. Kenapa sekarang punten remaja-remaja putri lebih seneng sama temen-temennya, lebih seneng sama, bahkan sekarang ada yang juga sama umi abinya nggak boleh pacaran, diam-diam pacaran. Mereka lebih mendapatkan rasa senang dan mereka bahkan tidak bisa merasa dekat dengan bundanya karena mungkin energi kita sebagai ibu buat dampinginnya habis ya. Oke, satu itu. Oke, saya akan ngebut nih karena udah mau habis waktunya. Oke, saya berikan guidance per usia, ini boleh nanti di copy sebagai dijadikan pegangan. Ada beberapa tahap, itu ternyata dimulai dan dididiknya dari 2 tahun pertama. 2 tahun pertama proses asik itu pendidikan seksualitas sudah dimulai, Bu. Cinta pertamanya saat dia menatap mata kita, saat sedang disusui, itu tuh jatuh cinta yang membawa rasa berharga pertamanya anak-anak kita. Oh, Masya Allah, ini wajah ibuku, direkam Bu, sekurang-kurangnya 2 tahun loh anak kita merekam itu. Itu pendidikan seksualitas tentang rasa aman. Boleh hilang nggak? Enggak. Dan nanti kalau dikaji lagi secara klinis, kenapa sih kalau di sapi harus winning with love ya? Di sapinya tuh penuh dengan cinta, bukan di sapi yang dipaksa, ditakut-takutin gitu ya. Kenapa? Ada kebutuhan fase oral. Jadi kenapa tiap fase tuh dalam perkembangan tuh ada waktu-waktunya, dan fase oral dalam psikologi itu terjadi 2 tahun. Itu sama dengan Islam membuat menyusui itu sampai 2 tahun. Ada fase oral. Dan ketika itu nggak selesai, ketika dewasa terjadi fiksasi, jadi terjadi satu kebutuhan yang inginnya diulang lagi gitu ya. Di kapan-kapan kita bahas secara aspek klinikalnya, itu berdampak juga. Dan di kemudian hari ketika itu tidak tuntas gitu ya, efeknya juga panjang dan biasanya itu terjadi di area sekitar area ya. Jadi itu ada di 2 tahun pertama ya. Nanti boleh dilihat apa saja yang harusnya dilakukan ya, memahami, mengenali diri dan sesuai dengan jenis kelamin. Oke. Kata kuncinya di 2 tahun pertama, pastikan mereka merasa berharga. Oke, selanjutnya Teh, kita ngebut nih. 2-5 tahun ya, kurang lebih di usia TK ya. Secara seksual ya, anak perlu memahami dasar-dasar reproduksi bahwa betul ada adik bayi lahir dari rahim ibu. Mereka tuh udah mulai tanya kok, anak-anak TK tuh udah tanya, Bunda kapan adik bayi keluar? Adik bayi itu keluarnya dari mana? Mereka mulai tanya gitu ya. Betul nggak? Adik bayi itu keluar dari rahim ibu. Mereka lihat itu ya. Secara seksualitas, ajari anak mengenali dan mempercayai perasaannya dan mengenali berbagai jenis sentuhan dan berani berkata tidak. Itu pendidikan seksualitas di TK. Ya, jadi boleh dipakai guidance buat bu guru. Bisa diperhatikan kalau tadi di 0-2 tahun diajari rasa berharga, di usia 2-5 tahun, anak kita diajarin, nah, dia perlu berani mengungkapkan perasaannya dan nggak perlu takut. Dan dia perlu mengenali perasaannya, kakak lagi ngerasa apa? Karenanya kalau komunikasi sama anak TK ya, kakak gitu ya, tubuh kita, nada suara kita kan beda ya gitu.
Oh iya betul, kakak sedih, kakak sedang senang. Oh iya betul, itu senang. Iya betul, menyenangkan ya gitu. Itu dia kenalin Bu, Pak. Oh itu perasaanku. Ini tuh hal yang ingin aku katakan kepada Umi Abiku. Karena di bawah 7 tahun, kenapa dalam Islam anak itu sebagai raja belum dibebani tuntutan syariat? Karena di masa ini dia sedang mengeksplorasi perasaannya yang sangat banyak dan sangat kaya. Ini yang jadi tugasnya, ya. Jadi di fase-fase ini perhatikan kalau anak yang pemalu, Umi, 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 kenapa? Aku mau, gitu ya. Ada anak yang gitu, oh iya mau apa, gitu ya. Jadi ritme kita ketika ngasuh tidak boleh lebih dominan dari suara anak kita. Banyak sekali anak-anak yang pemalu. Kalau saya cek, coba mulai dari mana ya anakku tuh ini pemalu pisan gitu. Saya bilang suara ibunya terlalu gordes mungkin gitu. Jadi suara ibunya terlalu bervolume hingga energinya terlalu besar buat anak-anak. Ya, jadi kita lihat, mempercayai perasaannya dan mengenali jenis sentuhan. Jadi dia tahu ini namanya sayang. Nah, ini namanya sayang. Kalau sekarang udah ada lagunya ya, ini namanya sayang. Kalau pukul itu lebih keras. Ini sentuh, ini pukul. Jangan kaget di usia ini anak-anak biasanya suka mukul. Mereka suka mungkin maksudnya sayang, tapi kok kayak mukul gitu. Itu memang lagi fasenya, karena memang harus diajari di sini ya. Dan berani berkata tidak. Kenapa anak-anak nggak boleh sekedar nurut dan dia harus tetap tahu perasaannya, karena dia harus bisa membedakan mana hal yang enak dan mana hal yang tidak enak. Nanti dia akan tahu bahwa oh ada orang-orang yang megangin aku nih. Gitu. Saya pernah ada banyak kasus juga dulu di P2 TP2 anak-anak korban pelecehan seksual masih anak-anak kecil Bu. Pelakunya paman, pelakunya ada orang tua yang tinggal di dekat sana gitu ya, kakek-kakek. Itu beberapa dimulai dari sentuhan. Tapi anak kadang nggak nyadari, itu tuh bukan sentuhan yang boleh. Jadi ketika mulai sentuh di bagian belakang, ketika rok mereka mulai dibuka, gitu, mereka harus berani bilang tidak, ya itu tidak boleh, ya. Kita lihat lagi ini masih panjang tapi sudah jam 11 lebih ya. Jadi kita lihat nih ada tahapan-tahapannya yang saya berikan per tahun, oke. Oke, sebelumnya deh sampai 6 sampai 8 tahun. Di usia 6 sampai 8 tahun nanti ini bisa dilihat sudah mulai ada konsep privacy. Karena kenapa dalam Islam semua yang ada dalam psikologi itu kalau kita mau kaji lagi tuh nyambung sekali dengan pendidikan dalam Islam, Bu. Kenapa sudah harus dipisahkan tempat tidur di usia 7? Itu ternyata memang belajar konsep privacy pertama untuk menyiapkannya memang ada di usia ini. Jadi nyambung semua kok. Ini saya pakai juga guidance dari WHO itu juga sama. Belajar tentang privacy. Kalau orang Inggris bilangnya privacy, kalau kita sebut itu aurat. Ada waktu-waktu aurat. Kenapa kalau mau masuk ke kamar orang tua tuh nggak boleh asal buka gitu. Ada waktu-waktu aurat kan disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada 3 waktu yang tidak boleh, harus mengetuk pintu untuk meminta izin. Kenapa perlu berpisah tempat tidur? Itu prosesnya sudah ada di sini ya. Jadi kita lihat, oke, kita lihat. Nanti kita lihat, nanti ada step-stepnya. Kayaknya mungkin nanti sambil jalan aja ya, Teh, biar nanti lebih banyak tanya jawabnya. Nanti apa yang terjadi setelah pubertas dan seterusnya. Dan proses kita mendidiknya, itu sebetulnya kalau dari kurun waktu, insya Allah kita bersabar. Waktu tempuhnya, kalau kita pakai koridor dalam Islam, maksimal di 15 tahun, Bu. 15 tahun, ya. Dan mudah-mudahan kita sampai usia 15 tahun bisa mengantar mereka menjadi pribadi yang adil balik, insya Allah. Saya kira itu Teh, Ustadz, mangga kita kayaknya ngobrol aja deh, supaya nanti lebih enak, khawatir waktunya terbatas. Iya, mangga Ustadz. Oh, ini jadi apa? Oh, ini jadi ini ya? Oke. Masya Allah, syukur jazakillah kepada Bu Sufyana yang telah mengabarkan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang Bu Sufyana sampaikan, yang kita sependengar dapat kita petik dan dapat kita aplikasikan untuk anak-anak nantinya. Mulai dari sekarang sampai ke depannya. Untuk acara selanjutnya, sesi tanya jawab kepada Umi ataupun Abi, barangkali ada yang ingin bertanya, tapi saya batasi ya Umi ya, ada dua penanya tercepat. Nah, 2 penanya tercepat mungkin karena waktu kita mulai kurang cukup asmat. Soalnya bentar lagi mau zuhur.
Oke, kepada Umi ataupun Abi bertanya dipersilakan. Pada siapa dulu? Boleh, kalau tidak hanya satu dari ibu satu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Barangkali saya akan khususnya dan ini menurut saya sangat penting bagi semua adalah seorang tahu barangkali ya, cuman setelah sekian puluh tahun kemudian dia tumbuh dewasa gitu kan, kok jadi kecenderungan seksual, physically, mentally itu berubah. Semula laki menjadi perempuan gitu ya. Setelah itu dia keluar ke Verona, ke Italia, jadi model perempuan di sana. Sementara physically laki gitu. Laki-laki, betul. Iya. Nah, setelah ditanya-tanya sama orang tuanya ya, kata orang tuanya itu, saya mendidik dia itu on the track to be a man, menjadi laki-laki, sesuai rujukan-rujukan psikologi dan sebagainya gitu. Tapi pas kemudian hari kok jadi seperti itu, dan teman-temannya pun ya betul, ibunya begitu gitu, supaya dia tumbuh jadi laki beneran. Tapi kok jadi seperti itu? Nah, pernah suatu saat katanya ya, si anaknya itu dipaksa harus laki-laki, kamu harus jadi laki-laki. Dia malah nawarin si ibunya begini, ibu, kalau ibu menyuruh saya jadi laki-laki, mendingan saya dibunuh, katanya gitu. Sampai seperti itu. Sebenarnya sih harus bagaimana ya kita ya, kok bisa ada Kecolongan dia, Pak, ya. Baik. Barangkali itu ya, karena bagi kita tuh sangat penting itu. Betul, ya. betul. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak-bapak jarang loh mengamati kasus sedetail itu, luar biasa. betulan. Betulan, iya. Kalau bunda-bunda mah lagi mengamati Bunda Korla ya kan. Itu ternyata apa namanya, Justin Bieber juga kalah loh viewersnya sama Bunda Korla, Masya Allah. Ya, jadi kasus yang sangat bagus. Bagaimana jika udah ngedidiknya on track kok, sesuai dengan rujukan kok, sesuai dengan tahapannya kok masih kecolongan? Pertanyaannya gitu ya Pak. Jawaban saya satu, kecolongan itu mungkin karena jiwa dan tubuh anak-anak itu jiwanya sendiri. Jadi sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya kita ngasuh, kita tuh perlu menyadari bahwa anak kita tuh jiwanya sendiri kok. Anak kita tuh tubuhnya sendiri. Jadi mungkin nggak Teobi, misal udah diasuh on track dengan nilai-nilai Islami, ternyata jadi pembuli. Mungkin nggak? Mungkin. Karena bicara tentang sikap dan keputusan yang diambil, itu keputusannya anak kita secara mandiri. Jadi ketika tadi salah satu selebritis yang disebutkan ternyata dia mengambil keputusan kemudian dia menjadi laki-laki, itu sangat mungkin terjadi karena wilayah pengasuhan itu memang tidak sepenuhnya bisa mutlak 100% kita melakukan ini kemudian jadinya tuh A. Kenapa? Karena pengasuhan itu bicara soal persepsi, Bu. Pernah nggak ibu ngerasa, Teopi kenapa ya anakku teh jauh sama aku, padahal aku teh kayak gini maksudnya sayang. Kenapa sih si maksudnya tuh malah nggak diterima, kok dia malah mempersepsikan bahwa kita tuh jahat lah, kita tuh pelit, kita tuh begini, kita tuh begitu. Karena pengasuhan itu bicara persepsi, Pak. Jadi mungkin nggak anak mempersepsikan hal yang lain? Mungkin. Karenanya kalau kita sebagai seorang muslim, nggak bisa kalau ngasuh tidak melibatkan Allah dan tidak melibatkannya dalam kerangka iman. Nggak mungkin sih, Pak. Mungkin kalau prediksi saya ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin prediksi saya, pendidikan seksualitas saja tanpa pendidikan iman juga jadinya kosong. Sama seperti pendidikan iman saja, tapi kemudian
tidak ada peran seksualitas yang diturunkan dari kedua orang tuanya, mungkin juga jadinya kurang lengkap gitu. Jadi mungkin prediksi saya areanya di situ, Pak. Karenanya kalau ibu-ibu nanti ini ya, insya Allah mudah-mudahan segera jadi. Karena banyak sekali sekolah dengan kasus-kasus seperti ini. Saya tuh coba buat seperti ini, nanti dibikinnya seperti action plan. Sebetulnya bisa bayangkan gimana caranya anak laki-laki kita itu menerima, menyadari, meyakini, kemudian bersedia menjadikan itu nilainya. Nah, kamu tuh anak laki-laki. Laki-laki itu, nak, kita cemburukan dengan kisah para sahabat. Zaman dulu, nak, Umar itu, nak, wah, kita kisahkan, cemburukan. Kemudian dia lihat langsung abinya begitu maskulin gitu ya. Dia lihat langsung bahwa itu ada di dalam dirinya. Sampai akhirnya nanti, kan kita tidak selalu hidup bersama dengan anak kita ya. Mungkin tadi kasusnya, bisa jadi begitu. Setelah dilepas sama orang tuanya, pergilah mandiri, nak. Apakah kita harus selalu kontrol? Kamu masih jadi laki-laki kan? Kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Kayak ada lagunya ya. Kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Kan tidak bisa, Bu. Karenanya kita berupaya. Makanya saya sebut pendidikan seksualitas dan pendidikan iman tuh dua hal yang nggak bisa didelegasikan karena diinstalnya nggak gampang. Nggak kayak kita install di Apple Store gitu, atau di Play Store, diklik tombol install, nggak. Prosesnya lama, Pak. 15 tahun ini prosesnya. Prediksi saya, mungkin kalau dalam pandangan kita sebagai muslim, mungkin kerangka pendidikan imannya yang tidak kokoh. Sehingga ya dia nggak takut. Ya emang kenapa? Toh di luar negeri legal kok. Kok pasangan-pasangan yang menikah tinggal mengadopsi anak kok gitu. Kalau tidak ada yang ditakuti, tidak ada Allah yang ditakuti, semua bisa dilakukan. Gitu. Prediksi saya mungkin satu bolongnya itu. Kedua, prediksi saya pada saat dididik dan diasuh bisa jadi dia tidak atau belum kuat atau belum kokoh untuk menjadikan itu sebagai nilai dirinya. Contoh, kita ngajarin ke anak perempuan kita, kakak, teteh, anak perempuan itu bicaranya tidak berteriak, gitu nggak? Saya punya satu anak perempuan ya, itu ngajarin buat bicara tidak berteriak itu nggak tahu itu perlu berapa tahun. Mungkin sekarang belum bisa dipanen, belum kelihatan hasilnya. Kadang-kadang masih berteriak, teteh tidak perlu berteriak, gitu. Gitu ya, bicara tuh kayak saya karena 3 laki-laki 1 perempuan, yang perempuan kayak laki-laki, Bu. Aduh, ini kalau udah teriak, 4 kayak dengar suara laki-laki. Kadang-kadang yang perempuannya sama saya ditarik, teteh, kalau perempuan itu bicara tidak berteriak, Bunda mendengar teteh. Itu sudah hampir 8 tahun, Bu. Saya bicara begitu aja terus. Teteh, Bunda bisa mendengar teteh. Bu, teteh tidak perlu bicara berteriak. Teteh perempuan, Allah menyampaikan kepada kita, kan itu pendidikan iman ya. Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu bicara dengan tutur kata yang baik. Menetap enggak itu? Untuk bisa menetap, saya juga masih terus berdoa ya, Bu. Mudah-mudahan menetap. Tapi kebayang nggak bahan baku yang kita butuhkan? Kesabaran, rasa syukur, penerimaan kita atas dirinya yang apa adanya, kesabaran kita, kekuatan kita memberikan teladan, kekuatan kita dalam memberikan banyak contoh-contoh. Itu satu perkara tentang teriak. Kata suami saya, "Gen atuh bismillah," gitu ya. Kadang-kadang saya suka bilang, ya memang belum waktunya memanen. Memanen itu mungkin ya, kalau semuanya rapi, sejarah membuktikan terjadi kok profil-profil seperti Muhammad Al-Fatih. Kalau kita bicara banyak sekali kalau kita bicara ya Rasulullah, para sahabiqun al-awwalun, mereka menjemput kematangan kepribadian yang kokoh itu juga di usia muda tuh bisa. Tapi kan mungkin untuk bisa sampai ke sana itu ya butuh effort yang luar biasa. Itu satu perkara. Dan bayangkan keping-keping tentang feminitas dan maskulinitas itu kepingnya banyak. Karena nanti ibu nanti boleh copy ya. Jadi di sini saya sebutkan harus disusun. Ini saya bacakan, belum saya tayangkan di depan. Jadi harus disusun. Jadi harus disusun kalau kita punya anak di SD. Satu tahapnya di 7 tahun pertama, anak itu harus muncul rasa takzim sama bapak ibunya. Harus apa ya kalau dibahasakan? Dia harus bisa melihat rasa hormat, respect, kagum sama bapak ibunya. Karena secara psikologis kalau saya boleh menggambarkan 7 tahun pertama itu periodenya periode kasmaran. Harus kasmaran ya sama kita. Kenapa? Kasmaran itu pintu pertama yang membuat dia membuka diri buat disediakan, diinstal ya sih sama kita nilai-nilainya.
Kenapa di dalam Islam 7 tahun kedua tuh jadi tawanan? Kenapa sholat diajarkan di usia 7? Kenapa jadi tawanan? Anak-anak kita kira-kira mau nggak ditawan kalau dia nggak kasmaran sama kita? Nggak akan mau, mental itu nilai-nilai. Makanya mungkin akan pakai prok terus kita urusan sholat dan syariat. Kalau hatinya buat kita nggak dia buka, bentrokan terus gitu Bu. Jadi memang harus muncul itu modal utamanya. Kenapa tadi saya sebut berulang kali area itu? Ketika nanti itu sudah muncul, insya Allah mudah-mudahan ayah bunda di sini sudah melakukan ya. Tapi nanti kalau diperlukan boleh guidance-nya. Memang harus diluangkan waktu buat menginstal itu, Pak. Dialog-dialog iman di rumah kita harus banyak, harus terjadi. Dan itu bukan doktrin, bukan harus gini ya Kak, gak boleh gitu. Abi gak suka kalau kakak begitu, itu gak bisa kalimatnya begitu. Tapi harus dengar perasaannya, dikenali kebutuhannya ya. Jadi nanti ada beberapa tahap-tahapannya. Ya, jadi memang itu nanti perlu diupayakan. Karena nanti kalau Bapak Ibu nanti mau belajar lebih lanjut, itu saya buatkan tabel. Saya sudah coba begini teh, respon anaknya gimana? Itu bisa kita pelajari. Kenapa ya? Kok kayaknya anakku susah banget masuknya di area tertentu tentang hal itu. Ya, jadi itu Pak Allah alam bisawab ya. Jadi memang ada ribuan kesabaran, ribuan doa, ribuan ikhtiar untuk memang bisa membuat satu perilaku itu diterima dia dan dia bersedia menjadikannya sebagai karakter dirinya. Ya Allah alam bisawab. Jadi memang sangat mungkin. Bahkan bukan hanya terjadi pada keluarga yang non muslim Pak, di keluarga muslim pun juga beberapa klien saya yang LGBT juga keluarga muslim Bu. Ya itu muslim dan sekarang udah murtad. Oh dulunya muslim. Baik. Bahkan sekarang ada istilah gender male, female, netral. Jadi ada cerita gender itu netral. Oke, ada lagi Bunda? Silahkan. Tadi siapa ya? Bunda. Siapa ya Ustadz? Oh iya, Bunda yang pakai kerudung merah, silahkan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Gak nyala ya Teh? Mau pakai yang saya? Udah. Bismillah. Alfi ini. Ya. Oh, Masya Allah. Iya. Saya titip. Tolong ditanyakan ya. Kan kalau nanti kalau 7 tahun. Nah sekarang itu dengannya kadang suka pegang abinya. Suka apa Pak? Oh iya. Oh baik. Betul, iya. Wah, tadi yang di usia segini kita tuh vulgar gitu ya, tapi menyampaikan bahasanya itu memang real gitu. Terus kita pakai nama yang disamarkan gitu ya. Iya baik, malah misalnya ada istilah nggak boleh nanti burungnya sakit gitu ya, ada yang pakai kata burung misalnya pakai apa ya. Oke, baik saya coba jawab ya, insya Allah jawabannya bisa langsung. Pertama, di bawah 7 tahun itu usia berlekat dengan keduanya kok Bu. Kalau mau dibagi lagi mungkin 0-2 tahun lebih banyak sama kita karena masih menyusui, tapi di 3-6 tahun tuh memang berlekat dengan keduanya karena anak butuh keseimbangan rasio. Makanya jangan kaget, anak laki-laki yang dekatnya sama Umi itu biasanya lebih cengeng dibandingkan anak laki-laki yang dekat sama abinya. Kerasa nggak? Anak laki-laki tapi takut kecoa, anak laki-laki tapi takut ini, takut itu gitu ya. Tanpa disadari itu tuh memang warnanya nular, kan tertransfer gitu. Kenapa saya sering bilang, Teteh kenapa ya anakku laki-laki kok tapi meni sensitif? Saya suka tanya, ini kebanyakan sama Umi ya dibandingin sama Abi ya. Jadi kenapa harus bareng itu supaya ada keseimbangan rasio dan emosi ya Teh. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Nah sehingga tadi misalnya suka pegang, peluk, naik ke atas badannya, naik ke atas punggungnya, insya Allah itu sifatnya karena memang kebutuhan atas kelekatan, insya Allah nggak apa-apa Teh gitu. Dan apakah boleh disampaikan dengan bahasa yang lugas? Boleh, memang itu ada bahasanya lugas kok. Jadi kita tidak perlu bilang, kita aja kadang tabu ya bilangnya ya gitu.
Tapi itu sampaikan dengan bahasa yang bagus. Jadi nggak apa-apa. Jadi dia tahu. Nanti kalau sudah mulai balik, Pak, saya sangat menyarankan mulai kelas 4, 5, 6. Sekarang sih rata-rata udah klien saya tercepat balik kelas 3 semester 2, Pak. Laki-laki. Kelas 3 semester 2, Pak. 9 tahun juga belum genap. Dan karena mungkin keluarganya juga keluarga muslim tapi tidak terlalu paham syariat, nggak tahu, Pak. Jadi nggak tahu bahwa itu tuh namanya balik. Jadi tidak belajar tentang bagaimana mati besar dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa kejadian begitu gitu. Saya agak jarang kasus kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan sudah head di kelas 4 SD, saya juga beberapa memang sudah banyak. Tapi laki-laki itu jarang. Itu pun baru ketahuan ketika ini, Pak, ada kasus tentang video porno. Dia termasuk pada case itu. Ternyata pas dicek nggak mungkin sih ini kalau belum. Setelah diinget-inget lagi di review ternyata sudah. Jadi mungkin mulai usia berapa ya, 8-9 tahun, kenapa harus dekat anak laki-laki sama ayahnya, nanti mereka lihat, nah kamu kalau sudah besar, kamu akan menjadi seperti Abi. Nanti Allah tuh titipkan kepada kamu apa? Ceritakan bagian fisiknya ini, Bu, Pak. Jadi diceritakan ini tuh Allah berikan kita, sama kan sebetulnya posisinya ya, Allah berikan mata, hidung, telinga, Allah berikan juga organ alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, dan semua itu ada peruntukannya. Saya sangat menyarankan ngobrol dengan anak itu, rumusnya KISS, K-I-S. KISS-nya double, K-I-S-S, KISS. Keep it short, double-nya 3 deh. Keep it short, simple, tapi with syariah. Jadi masukkan pendidikan itu secara syariat, apa yang Allah inginkan, Kak? Gitu. Kalau perlu dibuka sambil buka buku bareng, sambil baca bareng gitu, itu sangat disarankan. Sebetulnya kalau lebih lanjut, materi ini nanti mau dilanjutkan, saya sangat merekomendasikan kalau kita di Muslim belajar tentang konsep tarbiyah jinsiyah. Islam itu sudah sangat lengkap, jadi saya juga baru mempelajari lagi ya, kenapa sih anak-anak perlu diajarkan tentang aurat, kenapa ada gudul basor, kenapa tidak boleh ikhtilat, kenapa dan sebagainya, itu tuh saluran-saluran emosi yang Islam tuh sudah siapkan untuk mengelola hawa nafsunya kita, begitu. Cuman kadang kita menjalankannya hanya sebatas, oh ya nggak boleh, tapi anak-anak kita mungkin nggak ngerti kenapa itu nggak boleh, gitu. Jangan sampai anak-anak kita hanya melihat Islam kok banyak banget sih aturannya gitu, aku mendingan nggak mau jadi Muslim deh, gitu. Jangan sampai anak kita berpikir seperti itu. Dia perlu melihat bahwa kenapa Islam melakukan itu karena Islam, Allah itu sayang padaku, gitu ya. Konsep itu yang harus kokoh di anak-anak kita. Begitu mungkin ya Teh. Mangga ada yang lain? Punten Teh, punten. Oke, punten ya. Oke, ada lagi? Silakan Teh. Anak itu kan pasti ada rasa muncul ya, rasa suka terhadap lawan jenis. Nah, itu sikap yang harus kita lakukan seperti apa? Pendidikan anak-anak ada di usia 15 tahun pertamanya. Bagaimana jika anak-anak kita sudah masuk boarding atau masuk pondok justru di usia belum genap 15 tahun. Saya tidak akan memversuskan boarding atau bukan boarding. Ya, saya juga pernah mendampingi salah satu boarding di Kota Bandung. Saya juga mendampingi juga sekolah SMP yang non boarding. Jadi semua tuh punya plus minusnya gitu. Jadi saya tidak akan memversuskan itu kembali pada pilihan keluarga. Tapi barangkali yang menjadi concern-nya adalah satu, pastikan tugas-tugas atau hal-hal yang memang harusnya itu jadi tugasnya orang tua itu sudah relatif selesai dan aman mungkin bahasanya. Tapi TOP aman nggak ya gitu? Karena kenapa kalau masuk SMP tuh beberapa boarding itu pasti ada wawancara dulu,
ada psikotesnya dulu. Saya juga pernah mendampingi salah satu boarding, itu kita ceknya dua-duanya teh, orang tuanya siap nggak, anaknya siap nggak. Kalau anaknya nggak siap meskipun pinter, saya tidak merekomendasikan. Misalnya ternyata anaknya pinter, orang tuanya sudah sangat semangat gitu ya, tapi ternyata setelah saya cek, Bun, ini kayaknya anaknya justru di area konsep dirinya, area kematangan emosinya itu masih belum matang. Saya tidak akan merekomendasikan masuk boarding. Karena PR itu bukan pondok yang punya tugas mematangkannya, tapi orang tuanya. Jadi nanti ada PR-PR yang itu memang harus diselesaikannya sama orang tuanya. Kalau PR-nya di situ, saya sangat menyarankan diselesaikannya dulu di rumah. Tapi itu kembali pada pada pilihan orang tua. Kalau dirasa Bismillah, tadi satu concernnya itu diceknya itu, yang kedua, mari tanya hati kita ketika kita mengirimkan anak-anak kita di boarding. Ini dalam rangka kita menyelesaikan masalahkah gitu ya, atau dalam rangka, kalau dalam rangka menyelesaikan masalah atau lari dari tanggung jawab masalah, itu jelas tidak disarankan. Tapi kalau berdasarkan keikhlasan hati dari kedua belah pihak, ya uminya, abinya, anaknya, dua-duanya sama-sama ridho, insya Allah mudah-mudahan Allah akan bantu dan mudahkan dalam prosesnya. Biasanya kerasanya beda, kalau ngelepasnya jadinya nangis, sedih, ya, karena hati tuh nggak mau sebetulnya, tapi kita rasa ada part atau ada bagian yang sepertinya insya Allah dengan menimba ilmu di pondok itu kita merasa akan lebih terlengkapi, dan itu dasarnya rasa sayang. Anak-anak tuh ngerasa kok, pengalaman saya dampingin anak-anak di pondok, di boarding tuh, anak-anak yang tanda kutip ngerasa dibuang gitu ya, karena ngerasa ini Umi Obi nggak sayang sama aku ditinggalin di situ ya ada. Tapi anak-anak yang berdasarkan keridoan dari kedua belah pihak itu juga tumbuh menjadi anak-anak yang Masya Allah gitu, anak-anak yang sehat. Jadi mungkin itu koridornya teh. Begitu ya. Ada lagi apa sudah teh? Sudah ya, baik. Iya. Oh, dari Zoom enggak? Boleh. Oke, Masya Allah. Baik. Oke. Seharusnya ayah memeluk anak laki-laki usia kelas 6 SD dan SMP. Oh, bagaimana seharusnya ayah memeluk anak laki-laki usia kelas 6 SD dan SMP? Apa saja yang ditekankan dan kapan frekuensi agar muncul kemandirian pada anak laki-laki? Masya Allah. Iya, baik Bapak dan Ibu, bicara tentang kemandirian itu tidak bersinggungan kok dengan sentuhan dan kasih sayang. Jadi kita saja yang sudah seusia berpuluh-puluh ini, kalau pulang ketemu ibu, itu kita jadi anak kecilnya ibu gitu ya. Kita pengen dipeluk, kita pengen ngelendot, kita rasa-rasa tenang gitu. Jadi sependek yang saya ketahui tidak bersinggungan kok antara pelukan, kelekatan dengan kemandirian. Jadi maksud saya tidak berarti kalau anak yang banyak dipeluk sama ayahnya terus nanti khawatirnya jadi tidak mandiri, insya Allah tidak sih. Sependek pengalaman saya tidak. Jadi nggak masalah, anak-anak kita yang sudah balik juga boleh kok dipeluk sama ayah ibunya gitu. Ada beberapa hal yang memang itu sudah harus dibatasi karena belajar tentang aurat. Seperti misalnya anak sudah masuk usia SD, jangan abinya yang mandiin ya. Jadi abi tidak perlu turun tangan untuk memandikan, memakaikan baju gitu ya. Sebetulnya dalam Islam itu sejalan dengan pendidikan kemandirian di psikologi. Kenapa anak-anak tuh belajar toilet training dimulai usia bisa start ya di usia 18 bulan sampai sekurang-kurangnya maksimal 5 tahun sudah mandiri. Kenapa? Supaya dia bisa menyelesaikan keterampilan bantu dirinya sendiri. Kenapa sudah nanti dia lepas pampers, dia bisa buang air kecil sendiri, dia bisa pup sendiri, dan kita melatih dia agar dia bisa membersihkannya sendiri, agar dia tidak perlu bantuan orang lain. Sehingga apa? Sebetulnya sudah jauh-jauh hari ini dimaksudkan agar dia tidak perlu menggunakan orang lain untuk bisa merawat dan membersihkan area kemaluannya. Saya kemarin masih ada kejadian anak kelas 6 SD, itu ibunya masih suka bantu nyebokin. Saya bilang, kenapa Bu? Ya, aku udah suka nggak bersih, TOP. Saya bilang, kalau bertahun-tahun ibu nggak pernah melepaskan untuk membersihkan, ya anaknya nggak pernah tahu gitu. Sampai pernah waktu itu ada kejadian punten anak itu kecil gitu ya, jadi menurut ibunya tuh harus rajin untuk di ini supaya nanti tidak seperti itu. Tapi itu dilakukan dari ibu kepada anak laki-laki. Saya bilang, kenapa anakku teh marah-marah terus ya Teopi kalau dibilang gitu? Anaknya yang betul ya, naluri laki-lakiannya sudah bicara. Aku laki-laki Bu, aku nggak suka dibegitukan gitu. Jadi kalau kita nanti meraba dan merasa, anak-anak laki-laki kita secara alamiah itu beda kok. Laki-laki dan perempuan itu tegas bedanya, jelas kok bedanya.
Jadi kita insya Allah dengan kasih sayang Allah, dengan kemudahan yang insya Allah Allah nanti akan berikan, Allah mudah-mudahan memudahkan kita dalam proses tadi, menginstal nilai-nilai itu. Ya, jadi kalau sederhana, sebelum 7 tahun, fokusnya untuk membangun kelekatan, kedekatan, masuk di usia 7 tahun, kita instalasi itu nilai-nilainya. Ya, dan mudah-mudahan nanti dimasuk di 7 tahun ketiga, dia sudah jalan barengan sama kita. Jadi kalau rumusnya tuh kenal, dekat, baru berani didorong. Jangan kebalik. Jadi didorong dari kecil, hayu, berarti gak kenal. Nanti dijuntrungin namanya, ya, kenal, dekat, dorong. Kenal, dekat, dorong. Kalau kita ngerasa, oh, susah banget ya dikasih tahu, kok nggak bisa ya dia didorong sama kita. Bisa jadi belum kenal, bisa jadi nggak dekat gitu. Jadi semua biasanya balik lagi pada rumus yang pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu ayah dan bunda. Sudah atau ada lagi deh? Sudah Ustaz? Sudah? Baik. Kalau sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bermakna bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf atas segala kehilafan kalau ada kekurangan. Kalau masih ada yang tidak jelas, boleh nanti, saya mungkin masih ada di sini sampai sekitar pukul 12. Boleh nanti ditanyakan lagi. Jangan sampai pulang dari sini menyisakan pertanyaan yang bikin pusing kepala. Ya. Hatur nuhun atas kesempatan untuk berbaginya hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam bingkai syariat yang telah Allah ajarkan kepada kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya kita foto bersama dengan pemateri. Boleh Bu, kita foto bersama dulu. Oke, teknisnya yang ibu-ibu dulu, baru nanti yang bapak-bapak. Boleh Ibu maju ke depan.